Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 991, Harimau Putih Ilusi terbentuk di langit di atas semua orang seperti ini. Selamat datang leluhur suci yang turun. Fan Lin membawa leluhur penjaga makam dan langsung bersujud ke arah Harimau Putih Ilusi ini, tampak sangat ketakutan. Meskipun Harimau Putih ini adalah tubuh ilusi, aura yang dipancarkannya hampir membuat Ye Yuan dan Cahaya Putih sesak napas. Kedua orang itu saling bertukar pekamuk, keduanya melihat ekspresi kaget di mata pihak lain. Roh Harimau Putih baru saja muncul dan jelas belum cukup beradaptasi, tatapannya tampak sedikit lamban. Tapi segera, dia terbiasa, dan tatapannya benar-benar mengunci Cahaya Putih. Sudah lebih dari 100.000 tahun sejak pemanggilan terakhir kan, memanggil leluhur suci kali ini adalah untuk pemuda ini, Harimau Putih berkata perlahan. Ditatap seperti ini oleh roh Harimau Putih, Cahaya Putih merasa seperti jiwanya akan meninggalkan tubuhnya. Fan Lin berkata dengan rasa hormat, ya, leluhur suci, dalam lebih dari 100.000 tahun, dia adalah fisik Harimau Putih sempurna pertama yang kami temui. Tatapan Harimau Putih mendarat di Cahaya Putih sekali lagi saat dia perlahan membuka mulutnya untuk berkata, tidak buruk, itu memang fisik Harimau Putih sempurna, sayang sekali, tingkat perkembangannya terlalu rendah. Ditatap oleh Harimau Putih seperti ini, nafas Cahaya Putih menjadi tidak teratur. Roh Harimau Putih ini terlalu menakutkan, setiap gerakan secara alami membawa gelombang hukum yang menakutkan. Aura penjaga makam sudah cukup menakutkan, tapi dibandingkan dengan Harimau Putih ini, aura penjaga makam tidak ada apa-apanya. Apakah kamu pembangkit tenaga alam dewa? Cahaya Putih bertanya agak kurang percaya diri. Hahaha, mendengar kata-kata Cahaya Putih, Harimau Putih itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Ekspresi Fan Lin berubah, dan dia buru-buru berkata kepada Cahaya Putih, Cahaya Putih, jangan kasar. Lord Leluhur Suci adalah cucu leluhur pertama. Pembangkit tenaga Dewa Realem juga harus menundukkan kepala mereka di hadapannya. Mendengar kata-kata Fan Lin, Ye Yuan dan Cahaya Putih gemetar. Pembangkit tenaga alam dewa juga harus menundukkan kepala untuk tunduk, betapa mengerikan kekuatan ini. Mereka sama sekali tidak dapat membayangkan batas semacam ini. Sudah 100.000 tahun, apa yang terjadi setelah alam dewa sudah terhapus di sungai panjang sejarah, tapi tak diragukan lagi, antara pembangkit tenaga alam dewa memiliki perbedaan superior dan inferior juga. Dan leluhur suci Harimau Putih ini jelas merupakan eksistensi yang sangat kuat di antara pembangkitan tenaga alam dewa. Roh Harimau Putih perlahan berkata, dunia ini sudah kehilangan sebagian dari hukum dewa, ingin menembus ke alam dewa sama sulitnya dengan naik ke surga, sungguh sangat disayangkan bagi fisik Harimau Putih sempurnamu. Baiklah, waktu leluhur suci ini tidak banyak, anak muda, seberapa banyak kamu bisa maju, akan bergantung pada keberuntunganmu. Roh Harimau Putih menjulurkan cakar harimau dan dengan ringan memukul di antara alis Cahaya Putih. Seluruh tubuh Cahaya Putih bergidik, ekspresi kesakitan muncul di wajahnya, seluruh tubuhnya melayang di udara. Roh Harimau Putih membuka rahangnya yang sangat besar, bola cahaya besar keluar dari mulut dan menyambut Cahaya Putih di dalamnya. Cahaya Putih saat ini tampaknya kembali bernafas seperti janin, seluruh tubuhnya memancarkan gelombang cahaya seperti lingkaran. Selesai dengan semua ini, tatapan roh Harimau Putih itu mendarat di Ye Yuan. Tatapan keruh itu membuat seluruh tubuh Ye Yuan merasa tidak nyaman, dan benar-benar membuatnya terdorong untuk melarikan diri. Terlepas dari apakah itu kehidupan sebelumnya atau kehidupan ini, Ye Yuan tidak pernah memiliki perasaan seperti ini sebelumnya, tapi roh leluhur suci ini terlalu kuat. Ye Yuan diam-diam memasuki alam kesatuan manusia surgawi sebelum dengan tegas menahan pemikiran semacam ini. Mengapa kalian semua membiarkan anak ras naga memasuki tanah roh leluhur? Roh Harimau Putih menatap Ye Yuan, tetapi kata-kata yang diucapkannya membuat Fan Lin berkeringat dingin. Leluhur suci, tenangkan amarahmu, dia. Kata-kata Fan Lin hanya diucapkan setengah saat Ye Yuan menyela, jangan salahkan senior Fan Lin untuk masalah ini. Akulah yang memaksanya. Roh Harimau Putih tersenyum dingin dan berkata, kamu, nak, cukup setia. Hanya saja di era yang sama, klan Macan Putih saya menghasilkan fisik Harimau Putih sempurna, tetapi ras naga menghasilkan jiwa naga atavisme. Ini membuat leluhur suci ini sangat tidak senang. Ye Yuan membeku dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bingung. Jiwa naga atavisme, apa itu? Dengan pengetahuan dan pengalaman Ye Yuan yang luas,
dia tidak memiliki firasat sedikit pun mengenai hal ini juga. Fisik macan putih sempurna, dia masih melihat sebelumnya dalam catatan kunomor, tapi jiwa naga atavisme, dia bahkan belum pernah mendengar sebelumnya. Ye Yuan belum mengetahui situasinya, tapi di sana, seluruh tubuh Fan Lin bergidik, menatap Ye Yuan dengan tak percaya. Tuan leluhur suci, Anda mengatakan, Ye Yuan, dia sebenarnya dari jiwa naga atavisme yang legendaris. Fan Lin menjadi pucat karena ketakutan dan berkata, bagaimana bisa mata misterius leluhur suci ini salah melihat? Roh macan putih berkata dengan dingin. Tapi, bagaimana ini mungkin? Ye Yuan, dia jelas manusia. Terlebih lagi, jiwa naga atavisme, sulit untuk menghasilkan bahkan 1 juta tahun. Bahkan jika secara pribadi dikonfirmasi oleh leluhur suci, Fan Lin masih merasa bahwa hal itu tidak terbayangkan. 1 juta tahun, bahkan untuk pembangkit tenaga alam dewa, itu juga periode yang sangat lama. Fisik yang hanya bisa muncul setiap 1 juta tahun, bisa dibayangkan betapa mengerikannya itu. Tubuh harimau putih sempurna harus dikatakan sebagai fisik yang sulit ditemukan dalam 100.000 tahun, tapi jiwa naga atavisme ini sebenarnya lebih langka daripada tubuh harimau putih sempurna. Hehe, dengan alam kultivasimu, kamu tentu saja tidak tahu, bocah ini merebut kepemilikan dan menghidupkan kembali, hanya saja, dia juga harus menjadi ras manusia di kehidupan sebelumnya. Leluhur suci ini juga penasaran bahwa jiwa naga atavisme akan benar-benar muncul dalam diri manusia. Kata-kata roh harimau putih membuat seluruh tubuh Ye Yuan bergetar. Ini masih untuk pertama kalinya seseorang dapat melihatnya bahwa dia merebut kepemilikan dan menghidupkan kembali dengan satu tatapan. Kekuatan roh macan putih ini benar-benar terlalu menakutkan. Fan Lin bahkan lebih terkejut saat ini. Dia tidak berani percaya bahwa dengan kekuatannya, dia sebenarnya dapat melihat bahwa Ye Yuan merebut kepemilikan untuk bangkit kembali. Kejutan yang diberikan Ye Yuan padanya hari ini 100 kali lebih kuat daripada cahaya putih, fisik harimau putih sempurna ini. Fan Lin tergagap dan bahkan tidak bisa membentuk kalimat yang tepat. Ye Yuan dengan paksa menahan keterkejutan di hatinya dan bertanya dengan hati-hati, leluhur suci senior, jiwa naga atavisme ini, jiwa macam apa itu? Juga tidak mengherankan jika Ye Yuan tidak mengetahui jiwa naga atavisme, fisik ini yang sulit terjadi setiap 1 juta tahun sekali, mungkin hanya roh macan putih, tingkat keberadaan ini, yang bisa merasakannya. Tetapi roh macan putih tidak menjawab Ye Yuan, tetapi mencemooh, memiliki jiwa naga atavisme dan merebut kepemilikan tubuh orang lain untuk bangkit kembali. Lelucon besar apa ini? Jika leluhur pertama ras naga masih hidup, dia pasti akan marah padamu sampai mati. Ye Yuan tidak bisa menahan tersedak ketika mendengar itu. Bagaimana dia tahu bahwa dia adalah jiwa naga atavisme? Kedengarannya sangat mengesankan, tapi sepertinya tidak ada gunanya. Tunggu, Ye Yuan tiba-tiba teringat, ketika dia mengolah gelombang naga, sepertinya sangat cepat. Long Teng, tingkat jenius ini, menghabiskan lebih dari 100 tahun untuk berkultivasi ke peringkat surga juga, tapi dia hanya menghabiskan waktu sebentar dan sudah mendekati peringkat surga. Termasuk telapak tangan surga naga melingkar, Ye Yuan mempelajarinya dengan sangat cepat juga. Di masa lalu, Ye Yuan tidak merasakan apapun, tapi mendengar roh harimau putih berkata demikian, Ye Yuan menemukan bahwa itu benar-benar tampak agak berbeda. Sepertinya, dia sangat cocok untuk mengolah teknik bela diri ras naga. Mungkinkah, itu karena jiwa naga atavisme ini? Bab 992. Hehe, sepertinya kamu akhirnya mendeteksi sesuatu. Jiwa naga atavisme benar-benar muncul dalam diri manusia, sungguh ironi yang luar biasa. Jika saya tidak salah menebak, kamu pasti menyia-nyiakan waktu beberapa ratus tahun di kehidupan masa lalumu, sampai kehidupan ini, kamu menemukan kesempatan beruntung lainnya dan mengembangkan metode kultivasi ras naga kan. Roh macan putih sebenarnya mulai bersukacita atas kemalangan orang lain. Orang bisa mengatakan bahwa roh macan putih ini sebenarnya cemburu. Tak diragukan lagi, jiwa naga atavisme dan fisik harimau putih sempurna keduanya sangat langka di antara populasi 4 dewa besar. Dan tingkat kelangkaan jiwa naga atavisme bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan fisik harimau putih sempurna. Awalnya, mengkonfirmasikan fisik harimau putih sempurna cahaya putih, Ye Yuan juga sangat senang untuknya. Tapi dia tidak menyangka bahwa dia sebenarnya memiliki jiwa naga atavisme. Leluhur suci senior, apakah jiwa naga atavisme itu? Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya untuk kedua kalinya. Hah, apakah kamu pikir saya akan memberitahumu? Ingin tahu?
pergi ke klan naga dan tanyakan, kata roh harimau putih dengan mendengus dingin. Ye Yuan tidak bisa menahan tersedak saat mendengarnya. Roh macan putih ini benar-benar sedang marah. Apakah pria di depannya ini benar-benar leluhur suci klan harimau putih? Namun saat ini, sosok roh macan putih tiba-tiba menjadi samar. Waktu sudah berakhir. Kalian semua lindungi bocah ini dengan baik. Pastikan untuk tidak menjadi pusat perhatian yang dilampaui oleh ras naga. Leluhur ini akan pergi. Selesai berbicara, cahaya pada roh macan putih berangsur-angsur menjadi redup, dan akhirnya berubah menjadi ketiadaan. Ketika Ye Yuan melihat Pemkamugan ini, dia terdiam untuk waktu yang lama. Tidak menyangka bahwa memasuki negeri arwah leluhur ini, ia justru menjumpai hal semacam ini. Dia memikirkannya, menggenggam tangannya, dan bertanya pada Fan Lin, senior Fan Lin. Dia bahkan belum selesai bertanya ketika Fan Lin menghentikan Ye Yuan untuk tidak terus berbicara dengan gerakan tangan, dan berkata dengan penuh arti, apa yang leluhur suci tidak mau mengatakannya, aku pun demikian, kamu bocah, jangan membuat hal-hal sulit bagi saya, masalah ini, jangan diungkit lagi. Ye Yuan kehilangan kata-kata dan hanya bisa menyerah. Tapi tepat pada saat ini, cahaya putih tiba-tiba mengerang, tekanan harimau putih yang menakutkan langsung meledak, memenuhi seluruh aula besar. Cahaya putih perlahan membuka matanya, berdiri di udara. Dia tampak seperti raja yang tinggi dan agung, menunjukkan sikap merendahkan terhadap semua kehidupan. Ekspresi Fan Lin berubah, dan dia segera mengungkapkan ekspresi kegembiraan liar. Dia membungkuk dalam-dalam ke arah cahaya putih. Penjaga makam lainnya juga memperlihatkan ekspresi kekaguman di wajah mereka juga. Mereka membungkuk bersama dengan Fan Lin. Selamat kepada Patriark Muda karena telah lulus ujian leluhur suci. Menembus garis keturunan peringkat suci, sekelompok penjaga makam berkata serempak. Cahaya putih perlahan menganggukkan kepalanya dan berkata, Fan Lin, kali ini, aku benar-benar harus berterima kasih. Saat ini, sikap Fan Lin terhadap cahaya putih seperti dua orang yang berbeda, dibandingkan sebelumnya. Dia berkata dengan hormat, ini adalah tugas penjaga makam kita. Patriark Muda tidak perlu terlalu sopan. Cahaya putih menganggukkan kepalanya tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia melayang turun dan berhenti di samping Ye Yuan. Kakak, aku tidak menyangka bahwa di bawah keterpurukan kita, aku benar-benar mendapatkan kesempatan keberuntungan yang sangat besar di tanah roh leluhur, cahaya putih berkata pada Ye Yuan sambil tersenyum. Terhadap situasi cahaya putih saat ini, Ye Yuan juga sangat terkejut. Peningkatan kekuatan cahaya putih tidak tinggi. Tapi tekanan garis keturunan harimau putih yang dirilis barusan jelas lebih dari satu tingkat yang lebih kuat dari garis keturunan peringkat raja. Ye Yuan tahu bahwa garis keturunan peringkat garis darah suci sangat sulit dicapai di antara ras iblis saat ini. Di suatu era, mungkin tidak ada satu orang pun yang mampu mencapainya. Tapi setelah cahaya putih menerima baptisan roh harimau putih, dia benar-benar langsung menerobos ke garis keturunan peringkat suci. Ini adalah peningkatan yang sangat menakutkan. Karena satu langkah lagi setelah garis keturunan peringkat suci adalah garis keturunan peringkat ilahi. Begitu dia mencapai garis keturunan peringkat dewa, cahaya putih akan mampu menerobos ke alam dewa, dan menjadi binatang dewa sejati. Kesempatan beruntung ini tidak bisa dikatakan tidak tinggi untuk cahaya putih. Ye Yuan dapat memurnikan pil agar cahaya putih memiliki terobosan dalam bidang kultivasi. Tapi garis keturunan ras iblis, dia tidak berdaya untuk melakukan apapun. Ini adalah faktor karakteristik bawaan, tidak ada pil obat yang bisa membantu. Garis keturunan cahaya putih telah mencapai peringkat raja sejak lama, tapi masih ada jarak yang sangat jauh dari peringkat suci. Orang harus tahu bahwa bahkan patriark klan macan putih mungkin tidak dapat mencapai garis keturunan peringkat suci juga, tapi setelah baptisan dari roh harimau putih, cahaya putih sebenarnya langsung naik ke garis keturunan peringkat suci. Jika bukan karena itu, juga tidak mungkin sikap Fan Lin terhadapnya mengalami transformasi sebesar itu. Haha, kamu, bocah, benar-benar patriark muda klan harimau putih sekarang, garis keturunan peringkat suci. Setelah berita ini dipublikasikan, wilayah iblis pasti akan sangat terkejut. Cahaya putih menerobos, Ye Yuan secara alami juga senang untuknya. Tapi cahaya putih berkata sambil tersenyum, cahaya putih bisa memiliki hari ini. Bukankah itu semua berkat kakak? Jika tanpa kakak laki-laki, saya mungkin sudah lama kehilangan hak kandidat patriark muda saya saat ini. Hati cahaya putih seperti cermin bening dan tahu bahwa semua ini diberikan kepadanya oleh Ye Yuan. Mengabaikan masalah masa lalu, kali ini, Ye Yuan membantunya untuk membersihkan namanya terlebih dahulu.
kemudian membantunya menebus gadis cintanya, dan juga masuk jauh ke dalam klan harimau iblis surgawi untuk menyelamatkan orang tua Fang Xiao. Segalanya dan segalanya, dia mengingatnya. Meskipun Ye Yuan tidak mengatakannya, Cahaya Putih mengerti di dalam hatinya bahwa kakak pasti memikul dendam yang luar biasa. Suatu hari di masa depan, dia pasti harus menawarkan sebagian dari kekuatannya. Namun, bukankah kakak ingin tahu seperti apa keberadaan jiwa naga atavisme itu? Cahaya Putih memkamuk Ye Yuan dan berkata dengan senyuman yang bukan senyuman. Saat Fan Lin mendengar, dia tidak bisa menahan diri untuk menjadi pucat karena ketakutan saat dia buru-buru mencoba untuk menghentikannya. Patriark muda, Tuan leluhur suci dia. Cahaya Putih memutar matanya ke arahnya dengan kesal dan berkata dengan dingin. Apakah dia dekat denganku? Atau karena kakak laki-lakikulah yang paling dekat denganku? Selanjutnya, Lord leluhur suci sudah tidak ada. Bahkan jika saya memberitahu kakak, dia juga tidak akan tahu, jangan khawatir. Fan Lin tidak bisa menahan tersedak ketika mendengar ini, jadi dia mundur ke samping dengan malu. Patriark muda klan Macan Putih sebenarnya dekat dengan orang luar sampai sejauh ini, apa yang masih bisa dia katakan? Perasaan kedua orang ini luar biasa sampai mereka seperti akan memakai baju dan celana yang sama. Jika leluhur suci harimau putih mengetahui tindakan Cahaya Putih, dia mungkin akan marah sampai dia menginjak kakinya kan? Tapi Ye Yuan sangat terkejut saat mendengar dan berkata, kamu benar-benar tahu. Cepat beritahu. Leluhur suci harimau putih itu mencekikku dengan buruk. Cahaya Putih berkata sambil tersenyum, saya menerobos ke garis keturunan peringkat suci dan membangkitkan banyak kenangan warisan, dan di antara mereka kebetulan memiliki informasi jiwa naga atavisme. Ye Yuan tertawa terbahak-bahak dan berkata, leluhur suci harimau putih itu dengan sengaja membangkitkan seleraku, tapi mungkin tidak pernah menyangka bahwa dia membantumu membangkitkan garis keturunanmu dengan baik sama saja dengan menjawab keraguanku kan. Namun, Cahaya Putih mengekang ekspresinya dan menarik napas dalam-dalam ketika dia berkata, aku benar-benar tidak menyangka kakak laki-laki itu benar-benar memiliki bakat yang menantang surga, jika bukan karena leluhur suci yang melihat sekilas, bakat kakak laki-laki mungkin benar-benar terkubur, bahkan jika itu aku juga tidak bisa mendeteksi jiwa naga atavisme. Ye Yuan berkata dengan tidak yakin, jiwa naga atavisme ini benar-benar sangat mengesankan. Lebih dari sekadar mengesankan, ini sungguh luar biasa hingga tingkat yang menantang surga, pembangkit tenaga ras naga yang memiliki jiwa naga atavisme, selama mereka tidak binasa, mereka dapat terus berkultivasi hingga batas leluhur pendiri. Kekuatan Lord leluhur suci, kakak sudah melihatnya. Lalu betapa menakutkannya kekuatan leluhur pendiri ras naga, tidak perlu saya katakan lagi kan. Cahaya Putih sendiri juga merasa tak terbayangkan untuk mengatakannya. Bab 993, Leluhur Pendiri Ras Naga, Ye Yuan khawatir pada dirinya sendiri. Kekuatan leluhur suci harimau putih benar-benar kuat sampai membuat orang tidak bisa membayangkannya. Kemudian kekuatan leluhur pendiri ras naga dapat dengan mudah digambarkan menggunakan koneksi ke langit dan menembus bumi. Berkultivasi hingga batas semacam ini hanyalah sesuatu yang tak terbayangkan. Anggota klan naga yang memiliki jiwa naga atavisme, terlepas dari jenis metode kultivasi ras naga apapun yang mereka kembangkan, mereka semua akan mengerti dengan sekejap. Selain itu, kecepatan kultivasi juga sangat cepat. Sayang sekali, Cahaya Putih menelan kata-kata di ujung lidahnya. Ye Yuan menghardik sambil tersenyum, kamu anak nakal, malah membuatku tegang. Cahaya Putih tersenyum dan berkata, kakak, sebenarnya, kita berdua hampir sama. Sebenarnya, seni rahasia bawaan yang benar-benar kuat hanya dapat ditampilkan setelah alam dewa, terutama jiwa naga atavismemu. Untuk benar-benar membangkitkannya, kamu harus menunggu hingga setelah memasuki alam dewa. Tapi di bawah bentangan surga ini, kita tidak bisa melangkah ke alam dewa. Saat Ye Yuan mendengarnya, dia juga tersenyum pahit tanpa akhir. Berapa banyak talenta luar biasa yang dicekik oleh Dao Agung dunia ini? Akhirnya, Ye Yuan menghela nafas dan berkata, leluhur suci harimau putih berkata bahwa dunia ini kehilangan sebagian dari hukumnya. Oleh karena itu, kita tidak dapat melangkah ke alam dewa. Sepertinya ingin mencapai alam dewa, seseorang harus menemukan kembali bagian hukum ini. Untuk melepaskan bel, orang yang mengikatnya harus melepaskannya. Ingin masuk ke alam dewa, kita mungkin masih perlu menemukan misteri Dao ilahi yang menghilang 100.000 tahun yang lalu terlebih dahulu. Menemukan kembali hukum terdengar mudah, tetapi melakukannya bahkan lebih sulit daripada naik ke surga. Lupakan pembangkit tenaga Raja Ilahi, bahkan untuk pembangkit tenaga alam dewa, bagaimana bisa mendapatkan kembali hukum langit dan bumi dengan begitu mudah?
Cahaya putih menganggukkan kepalanya, merasakan hal itu juga. Orang bisa membayangkannya. Dao ilahi menghilang, dan hukum dunia menghilang, pasti ada hubungan yang sangat besar. Apa yang terjadi di dunia saat itu? Ini adalah kasus terbesar yang belum terselesaikan dalam 100.000 tahun ini. Pembangkit tenaga yang tak terhitung jumlahnya ingin mencari rahasia ini tetapi gagal mencapainya sepanjang hidup mereka. Hanya saja saya tidak mengerti. Saya jelas manusia. Mengapa saya memiliki jiwa naga atavisme? Ye Yuan berkata dengan bingung. Pertanyaan ini jelas membingungkan Cahaya Putih juga. Dalam ingatan warisannya, hanya ada informasi jiwa naga atavisme, tapi situasi Ye Yuan, jelas tidak ada dalam ingatannya. Fan Lin mendengarkan dari samping dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata-kata. Kedua bersaudara ini benar-benar keberadaan yang penuh teka-teki. Dia melihat bahwa sudah hampir waktunya dan pergi kedua orang itu dan berkata, "Patriark muda, aku akan mengirimmu keluar dari tanah roh leluhur sekarang." Patriark muda Harimau Putih muncul, "Ini juga waktunya untuk seluruh klan Harimau Putih. Saya akan pergi dan memberitahu klan Harimau Putih dan klan Harimau Iblis Surgawi sekarang, dan biarkan mereka melayani Patriark muda sebagai tuan mereka." Fisik Harimau Putih sempurna cahaya putih muncul setiap 100.000 tahun sekali. Selanjutnya, melalui roh leluhur suci, dia menerobos garis keturunan peringkat suci. Kemudian, dia adalah Patriark muda klan Macan Putih yang dihormati bersama. Klan Harimau Putih telah menjadi tumpukan pasir lepas selama bertahun-tahun, bersamaan dengan munculnya cahaya putih. Ini juga waktunya untuk mengakhiri semua ini. Tanggung jawab penjaga makam juga ada di sini. Oleh karena itu, saat ini, Fan Lin juga hampir tidak bisa menunggu dan ingin mendorong cahaya putih keluar. Tapi cahaya putih berkata, "Tidak perlu untuk itu, kamu hanya mengirim saya dan kakak, kami berdua, akan kembali ke klan Macan Putih dulu." Menghadapi masalah ini, seluruh klan Harimau Putih, bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dengan satu pukulan. Dengan kekuatan saya saat ini, saya benar-benar tidak dapat membuat kedua klan mengakui kesetiaan. Mendorong saya ke depan panggung sekarang tidak ada untungnya dan segalanya akan hilang percuma baik untuk klan Macan Putih ataupun saya. Masalah ini, anggap saja itu sebagai kewajiban bagiku. Mendengar kata-kata cahaya putih, Ye Yuan diam-diam menyetujuinya. Cahaya putih juga telah dewasa sekarang dan tidak kehilangan fokus karena dia mendapatkan kesempatan keberuntungan yang sangat besar. Ketika dia memiliki kekuatan untuk benar-benar memanggil kedua klan suatu hari, menambahkan bantuan Fan Lin, menyatukan klan akan menjadi lebih mudah. Meskipun kekuatan Fan Lin sangat luar biasa, dia menjaga di dalam mausoleum sepanjang tahun, dia hanya mengerti kultivasi sepanjang hidupnya. Mengenai perseteruan dan pertikaian antara dua klan harimau semacam ini, dia agak kurang memahami. Dalam pekamugannya, penguasa tertinggi Harimau Putih muncul. Seharusnya anggota kedua klan wajib mematuhi perintah dan tidak berani menentang. Namun kenyataannya, bagaimana bisa semudah itu? Tapi kata-kata Ye Yuan, Fan Lin tidak menentang mereka. Dia mengangguk dan berkata, "Ya, saya dengan hormat mematuhi keputusan Patriark muda. Jika Patriark muda membutuhkan Fan Lin, jangan ragu untuk memberikan instruksi." Ye Yuan perlahan berjalan keluar dari tanah roh leluhur dan segera menarik perhatian pusat kekuatan klan Harimau Iblis Surgawi. Dalam sekejap, 3 pembangkit tenaga Raja Ilahi klan Harimau Surgawi masing-masing berdiri di posisinya, mengelilingi Ye Yuan di tengah. Pada saat yang sama, suar melonjak ke udara, ketiga orang ini dengan jelas memberitahu pembangkit tenaga di klan untuk datang. Tebakan kepala tetua memang tidak salah, bahkan tanah arwah leluhur tidak menjebak kalian sampai mati. Nak, menyerahlah tanpa melakukan perlawanan, kamu tidak akan mengira bahwa dengan bersembunyi selama beberapa hari, itu bisa membuat kami melepaskanmu kan? Oh, benar, lupa memberitahumu, wilayah ini sudah benar-benar tersegel, bahkan jika kamu memahami persatuan manusia surga, juga tidak mungkin untuk bergabung dengan surga dan bumi. 3 Raja Ilahi besar berbicara satu demi satu, memperingatkan Ye Yuan. Indra Ye Yuan sangat tajam dan tahu bahwa apa yang dikatakan pihak lain tidak salah. Wilayah ruang di sekitarnya ini sudah benar-benar disegel oleh pusat kekuatan klan Harimau Iblis Surgawi. Tidak ada cara untuk bergabung ke langit dan bumi sama sekali. Tapi, Ye Yuan dan Cahaya Putih tidak berniat melarikan diri. Ye Yuan berkata kepada ketiga orang itu dengan dingin, "Di mana Pan Yin, suruh dia keluar." Penghinaan, untuk benar-benar berani bersikap tidak sopan terhadap kepala tetua. Tunggu sampai aku mengalahkanmu dulu, lalu biarkan kepala tetua yang menjatuhkan hukuman. Seorang Raja Ilahi berkata dengan mendengus dingin. Saat berbicara,
Raja ilahi itu akan mengambil tindakan untuk menangkap dua Ye Yuan. Namun saat ini, dua patung macan putih di pintu masuk tanah arwah leluhur tiba-tiba memancarkan energi yang menakutkan. Tanda seru. Raja ilahi itu langsung terlempar, sementara arai besar yang dengan susah payah diletakkan oleh pembangkit tenaga klan harimau iblis surgawi juga segera hancur berkeping-keping. Seketika, Ye Yuan merasakan belenggu pada dirinya menjadi ringan, dan dia tidak bisa menahan tawa kecil. Dia menanjupkan tangannya ke arah makam dan berkata, "Fan Lin Senior, terima kasih banyak." Selesai berbicara, tubuh Ye Yuan berangsur-angsur menjadi ilusi, langsung menyatu dengan langit dan bumi. Dengan satu getaran, itu sudah menghilang 1.000.000 mil jauhnya. Tapi saat ini, aura menakutkan melonjak dari jauh dan benar-benar mengunci Ye Yuan dari jauh. Benar-benar bertahan tanpa henti, Ye Yuan mendengus dingin dan bergabung dengan langit dan bumi sekali lagi. Namun, Pan Yin tidak pergi dan mengejar Ye Yuan, melainkan benar-benar menutup rutenya. Tidak peduli seberapa cepat kecepatan Ye Yuan, dia masih harus kembali ke wilayah klan Harimau Putih pada akhirnya. Kepala tetua sepertinya sudah menduganya sejak lama, jadi dia tidak punya niat untuk mengejar sama sekali. Namun, Ye Yuan tidak menghindari Pan Yin, tetapi langsung menghadapi secara langsung. Saat Ye Yuan mendekati Pan Yin, dia segera mengungkapkan sosoknya. Pan Yin memkamuk Ye Yuan dan berkata dengan senyum dingin, "Apa sekarang, kamu tahu bahwa tidak ada jalan keluar dan menyerah tanpa melakukan perlawanan?" Ye Yuan berkata sambil tersenyum, "Pak Tua Pan Yin, seseorang ingin berbicara denganmu. Kamu bisa bersikap sombong lagi nanti." Setelah mendengar kata-katanya, Pan Yin mendengus dingin dan berkata, "Bahkan jika kamu mengeluarkan Kaisar Giok, kamu juga harus tetap tinggal untukku hari ini." Ye Yuan mengangkat bahu, menjentikkan lengan bajunya dengan anggun, aura kuno yang telah mengalami banyak perubahan hidup muncul. Klan macan iblis surgawi patuhi perintah, segera lepaskan Ye Yuan. "Kamu tidak boleh tidak patuh," suara yang menakjubkan terdengar. Ekspresi Pan Yin tidak bisa menahan perubahan besar ketika dia mendengarnya. Bab 994, tidak heran jika ekspresi Pan Yin berubah drastis. Aura kuno yang telah mengalami banyak perubahan hidup ini identik dengan aura penjaga makam. Yang juga berarti membiarkan Ye Yuan pergi adalah keinginan penjaga makam. Tapi bagaimana ini mungkin? Penjaga makam adalah penjaga makam klan harimau iblis surgawi. Tidak ada alasan untuk melakukannya sejauh ini untuk anak laki-laki kan? Mengingat ketika dia membakar dupa dan berdoa untuk memasuki tanah arwah leluhur, pesan yang dikirim kembali dari sana, Pan Yin yakin bahwa penjaga makam memang ingin melindungi Ye Yuan. Namun, ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Pan Yin sangat tertekan sekarang, sangat-sangat tertekan. Menghabiskan usaha yang sangat besar, tapi pada akhirnya adalah hasil seperti ini. Ini membuat Pan Yin agak tidak bisa menerimanya. Tapi garis keturunan penjaga makam memiliki tempat yang sangat istimewa di klan harimau iblis surgawi. Bahkan patriark pun tidak berani menentang keinginan penjaga makam, apalagi dia, kepala tetua ini. Melihat ekspresi ragu-ragu di wajah Pan Yin, Ye Yuan berkata dengan senyuman yang bukan senyuman, "Kenapa, kepala tetua ingin melanggar perintah penjaga makam? Dengan senioritas kepala tetua, Anda seharusnya bisa memasuki tanah roh leluhur. Tetapi jika Anda menentang penjaga makam, lupakan tentang Anda. Mungkin orang-orang di generasi ini tidak akan dapat memasuki tanah roh leluhur lagi." Ekspresi Pan Yin berubah saat mendengar itu. Kata-kata Ye Yuan benar-benar menusuk titik sensitifnya. Memasuki tanah roh leluhur setelah kematian adalah kehormatan tertinggi bagi klan harimau iblis surgawi. Ini adalah semacam kepercayaan yang datang dari lubuk jiwa yang paling dalam. Pan Yin juga tidak bisa berdiri sendiri. Tidak bisa memasuki tanah arwah leluhur, inilah yang tidak bisa diterima Pan Yin. Apa yang terjadi pada kalian di tanah arwah leluhur? Mengapa penjaga makam secara khusus melakukan hal semacam ini untuk kalian? Pan Yin berkata dengan sungguh-sungguh. Ye Yuan mengangkat bahunya dan berkata, "Jika kamu ingin tahu, masuk saja dan tanyakan pada penjaga makam. Jika kamu tidak bisa masuk sekarang, tunggu sampai kamu hampir mati baru masuk untuk bertanya juga sama." "Kamu," Pan Yin tidak bisa menahan rasa jengkel. "Apa, kepala tetua benar-benar tidak ingin memasuki tanah arwah leluhur lagi?" Ekspresi Pan Yin berkedip tak menentu. Setelah berjuang, dia akhirnya masih minggir. Ye Yuan melewati Pan Yin dengan tenang. Tiba-tiba, dia berbalik dan berkata padanya sambil tersenyum, "Oh, benar, kepala tetua, klan harimau iblis surgawi dan klan harimau putih sama-sama klan harimau. Betapa sia-sianya pertikaian hingga ada pembunuhan di sana-sini selama beberapa generasi seperti ini.
jika kalian bersatu, mungkin sudah cukup untuk bersaing dengan klan naga. Meskipun klan Harimau Putih sangat kuat, kekuatan mereka jelas sangat berkurang setelah berpisah. Di antara garis keturunan 4 ilahi besar, justru klan Harimau Putih yang paling lemah. Tidak diketahui apa yang terjadi antara klan Harimau Iblis Surgawi dan klan Harimau Putih saat itu, untuk benar-benar membuat pembantaian dua klan besar berlangsung selama bertahun-tahun. Ini bukan giliranmu, orang luar, untuk ikut campur dalam urusan antara dua klan kita, Pan Yin berkata dengan mendengus marah. Ye Yuan merentangkan dirinya tanpa daya dan langsung bergabung ke langit dan bumi dan pergi. Beberapa sosok terbang masuk, beberapa raja ilahi kebetulan melihat Pemkamugan ini, dan tidak bisa menahan keterkejutannya. Kepala tetua, kenapa bocah itu pergi? Seorang raja ilahi berkata dengan bingung. Wajah kepala tetua jatuh saat dia berkata, entah mengapa, penjaga makam sebenarnya melindungi anak laki-laki ini dari cengkraman klan kita. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini. Biarkan mereka semua mundur. Hal ini masih perlu dibahas panjang lebar. Kata-kata Pan Yin membuat ekspresi semua raja ilahi berubah drastis. Ye Yuan masuk ke tanah roh leluhur. Tidak hanya penjaga makam tidak membunuh mereka, dia bahkan melindungi mereka untuk meninggalkan klan Harimau Iblis Surgawi. Ini terlalu fantastik. Cahaya putih menendang dengan satu kaki, langsung menendang Ling Nine Hills sampai dia berlutut di tanah. Setelah keluar dari tanah arwah leluhur, perspektif cahaya putih terhadap klan Harimau Iblis Surgawi dan klan Harimau Putih mengalami perubahan besar. Tapi terhadap Ling Nine Hills ini, dia sama sekali tidak memiliki kesan yang baik. Kepala tetua, Ye ini beruntung tidak gagal dalam misi dan membawa kembali Ling Nine Hills. Semoga kepala tetua akan menepati janji Anda. Masalah cahaya putih dan Xiao Er, klan Harimau Putih seharusnya bisa mengakuinya kan? Ini adalah kesepakatan antara Ye Yuan dan Rong Kun. Jika Ye Yuan membawa kembali Ling Nine Hills, klan Harimau Putih tidak akan lagi mencampuri urusan cahaya putih dan Xiao Er. Selain itu, Ye Yuan bahkan menyelamatkan orang tua Xiao Er dalam perjalanan ini, membuatnya tidak perlu khawatir lagi di rumah. Bisa dikatakan Ye Yuan saat ini membunuh 3 burung dengan 1 anak panah. Tentu saja, bagian dari perjalanan ini di mana mereka benar-benar mendapat manfaat masih berada di dalam tanah roh leluhur. Di sana, cahaya putih menyelesaikan transformasi kualitatif, sementara Ye Yuan menyadari rahasia jiwa naga atavismenya. Di dalam aula besar, semua patriark dan tetua asosiasi tetua semua memkamuk Ye Yuan seperti mereka melihat hantu. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana Ye Yuan menyelesaikan misi yang mustahil untuk diselesaikan ini. Kepala tetua melambaikan tangannya dan membuat orang membawa pergi Ling Nine Hills. Dibandingkan dengan Ling Nine Hills, apa yang lebih diminati Rong Kun saat ini masih bagaimana Ye Yuan keluar dari dalam tanah roh leluhur, dan bagaimana dia lolos dari lapisan pengepungan klan Harimau Iblis Surgawi dan kembali ke klan Harimau Putih. Ye Yuan, kami mendengar bahwa kamu memasuki tanah roh leluhur klan Harimau Iblis Surgawi. Aku ingin tahu bagaimana kalian melarikan diri, Rong Kun berkata dengan tatapan panas. Melarikan diri? Mengapa ada kebutuhan untuk menggunakan kata melarikan diri ini? Kami keluar secara terbuka dan terang-terangan begitu saja, kata Ye Yuan dengan senyuman yang bukan senyuman. Mengungkap warna asli Anda kan? Jika Anda dan cahaya putih bukan mata-mata klan Harimau Iblis Surgawi, atas dasar apa mereka membiarkan kalian pergi? Rong Yin mendengus dingin dan memberi isyarat kepada beberapa patriark dengan matanya. Beberapa patriark mengerti dan segera mulai menyerang Ye Yuan. Klan Harimau Iblis Surgawi dijaga ketat, bahkan jika Anda memahami persatuan manusia surga, juga tidak mungkin untuk menangkap Ling Nine Hills dan membawanya kembali, kecuali mereka dengan sengaja membiarkanmu menangkap. Kekuatan tetua klan Harimau Iblis Surgawi itu sangat luar biasa. Dengan kekuatanmu, terjebak di tanah arwah leluhur, apakah masih ada kemungkinan untuk kabur hidup-hidup? Hal-hal sebelumnya, cahaya putih tidak dilucuti dari kualifikasinya. Sebaliknya, Rong Xin dicabut hak kandidatnya. Ayahnya mengkhianati klan Macan Putih, siapa yang masih berani percaya bahwa putranya tidak bersalah? Ye Yuan kembali dengan selamat dan sehat kali ini. Rong Yin telah lama menyiapkan pernyataan untuk mengungkit masa lalu, menunggunya di sini. Selanjutnya, terlepas dari aspek mana, Ye Yuan bisa kembali dengan selamat dan sehat adalah sesuatu yang tidak terpikirkan. Alasan ini, bukanlah kepala tetua yang memutuskan untuk tidak percaya. Memang, Rong Kun mengungkapkan tatapan merenung. Para tetua dan patriark lainnya juga terus menganggukkan kepala. Memang benar Ye Yuan sangat aneh dan juga benar dia punya banyak trik. Tapi terjebak di tanah arwah leluhur,
dalam situasi di mana klan harimau iblis surgawi mengepung. Atas dasar apa Ye Yuan dapat kembali dengan selamat dan sehat? Hahaha, diserang oleh begitu banyak patriark, Ye Yuan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Ekspresi Rong Yin menjadi dingin, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Apa yang kamu tertawakan? Mungkinkah apa yang kami katakan salah? Jika Anda punya bukti, buktikan untuk kami lihat." Ye Yuan memkamuk Rong Yin dan berkata dengan senyuman yang bukan senyuman, "Aku tertawa karena kalian semua bodoh, tidak apa-apa jika kalian bodoh. Tapi apakah menurut Anda kepala tetua klan harimau surgawi, Pan Yin, sama bodohnya dengan Anda?" Rong Yin dengan cepat berdiri sambil berkata dengan ekspresi marah, "Oh, saya ingin mendengarkan bagaimana kita bodoh." Bab 995. Jika Anda adalah Pan Yin, apakah Anda akan memaksa mata-mata ke tanah roh leluhur dengan hiruk-pikuk pengejaran, lalu menempatkan mata-mata itu di klan Macan Putih? Bukankah ini secara terang-terangan memberitahu Anda semua bahwa saya adalah mata-mata? Kata-kata Ye Yuan tanpa sadar membuat para patriark yang meragukannya tersedak. Iya, antara klan harimau iblis surgawi dan klan harimau putih, selain para patriark yang merencanakan strategi di markas besar, yang langsung berhadapan dengan pedang adalah Pan Yin dan Rong Kun. Beberapa tahun ini, metode Pan Yin terlihat jelas oleh semua orang. Kesalahan tingkat rendah semacam ini, sama sekali tidak mungkin bagi Pan Yin untuk membuatnya. Bahkan jika itu akting, permainan semacam ini juga agak terlalu rendah dan sama sekali tidak mencerminkan gaya Pan Yin. "Kalau begitu ceritakan padaku, mengapa Pan Yin membiarkanmu pergi?" seorang patriark berkata dengan mendengus dingin. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, "Sangat sederhana, karena dia takut pada tanah penjaga makam roh leluhur, sementara aku dan Cahaya Putih sangat bersahabat dengan penjaga makam." Saat kata-kata ini keluar, semua orang menjadi pucat karena terkejut. Ye Yuan dan Cahaya Putih sebenarnya berhubungan dekat dengan penjaga makam klan harimau iblis surgawi. Ini terdengar tidak wajar, tidak peduli bagaimana seseorang mendengarkan. Masih mengatakan bahwa kalian bukan mata-mata? Saya ingin tahu mengapa Cahaya Putih, sebagai anggota klan harimau putih, akan berhubungan baik dengan penjaga makam, Rong Yin berkata dengan mendengus dingin. Ye Yuan menatapnya dengan senyum yang bukan senyuman dan berkata sambil tertawa, "Bukan hanya itu, Cahaya Putih memperoleh kesempatan keberuntungan besar di dalam tanah roh leluhur. Cahaya Putih, perlihatkan garis keturunanmu sedikit, biarkan para tetua melihat apakah kamu memiliki kualifikasi untuk menjadi patriark muda klan Macan Putih atau tidak." "Iya, kakak." Cahaya Putih menyuarakan persetujuannya dan menunjukkan tekanan garis keturunannya tanpa syarat. Tepat pada saat itu dia sepenuhnya melepaskan tekanan garis keturunannya. Semua tetua, termasuk kepala tetua Rong Kun, semuanya menjadi pucat karena ketakutan. Garis keturunan peringkat suci ini sebenarnya adalah garis keturunan peringkat suci. Bagaimana ini mungkin? Garis keturunan harimau putih yang sangat murni. Saya sebenarnya memiliki dorongan untuk tunduk dan bersujud. Penglihatanku tidak salah kan? Cahaya Putih hanyalah tahap awal tier 9. Dan dia benar-benar telah menembus garis keturunan peringkat suci. Sungguh, surga melindungi klan harimau putihku. Teriakan seru para tetua terdengar di mana-mana. Bahkan Rong Yin juga terlihat tercengang. Kekuatan garis keturunan yang mengerikan, mereka belum pernah mereka alami sebelumnya dari kepala tetua. Adapun patriark, dia dalam keadaan pengasingan tertutup sepanjang tahun. Juga tidak diketahui apakah dia berhasil menembus garis keturunan peringkat suci atau tidak. Tapi masalahnya adalah, sang patriark sudah lanjut usia, sedangkan usia Cahaya Putih bahkan tidak dihitung sebagai remaja di White Tiger Clan. Ketika kekuatannya mencapai alam Raja Ilahi, siapa lagi di wilayah iblis yang bisa menjadi lawannya? Orang seperti itu tidak menjadi patriark muda, siapa lagi yang cocok menjadi patriark muda? Baru setelah disetrum untuk waktu yang lama, barulah Rong Kun mengeluarkan udara keruh yang panjang. Tatapannya, saat melihat Cahaya Putih, menjadi berbeda. "Cahaya Putih, pertemuan kebetulan seperti apa yang kamu dapatkan di tanah roh leluhur, untuk benar-benar menerobos ke garis keturunan peringkat suci? Bagaimana tanah roh leluhur klan harimau surgawi dapat membiarkanmu mendapatkan keuntungan yang cukup besar?" Rong Kun menenangkan emosinya dan bertanya. Cahaya Putih berkata, "Saya juga tidak tahu tentang ini. Saya sendiri juga sangat penasaran, tapi saya melihat nisan leluhur klan harimau putih di dalam tanah roh leluhur. Agaknya, klan harimau putih kita dan klan harimau iblis surgawi sebenarnya memiliki hubungan kan?" Rahasia kedua klan, Cahaya Putih tidak berencana mengungkapkannya sekarang. Tapi membocorkan sedikit rumor membuat semua orang memiliki pemikiran di hati mereka juga.
Kata-kata cahaya putih membangkitkan gelombang raksasa di klan Harimau Putih. Apa, tanah arwah leluhur klan macan iblis surgawi sebenarnya memiliki nisan leluhur klan Harimau Putih ini? Bagaimana ini mungkin? Watak alami klan Harimau iblis surgawi adalah kejam dan biadab, benar-benar tidak selaras dengan klan Harimau Putih. Bagaimana mungkin memiliki hubungan dengan kita? Klan Harimau Iblis Surgawi dan klan Harimau Putih adalah musuh bebuyutan. Sangat tidak mungkin bagi kedua keluarga untuk memiliki hubungan sama sekali. Berbagai sesepuh meledak dan mengejek cara cahaya putih mengatakan sesuatu. Gagasan yang diwariskan dari generasi ke generasi ini tiba-tiba menemui titik balik. Ini membuat mereka secara naluriah menolaknya. Cahaya putih melihat perilaku semua orang dan mau tidak mau bertukar pekamuk dengan Ye Yuan, agak tidak berdaya. Memang, menyatukan kedua klan bukanlah hal yang mudah. Baiklah, bicarakan masalah ini sesudahnya. Garis keturunan peringkat suci memiliki arti yang luar biasa bagi klan Harimau Putih saya. Saya percaya bahwa setiap orang juga tidak akan ragu lagi tentang identitas kandidat cahaya putih. Adapun Ye Yuan, kursi ini tahu bahwa dia memiliki kemampuan untuk membawa kembali Ling Ninihils dari klan Harimau Iblis Surgawi. Kalau tidak, saya tidak akan mengirimnya. Sekarang setelah dia melakukannya, kursi ini secara alami akan menepati janjiku. Bahwa Fang Xiao dan orang tuanya akan tinggal di klan, tetapi pergerakan mereka akan mendapat pengawasan ketat. Cahaya putih, kamu seharusnya bisa mengertikan. Rong Kun akhirnya menghentikan suara diskusi semua orang dan menetapkan pekamugan tentang masalah ini. Cahaya putih melipat tangannya dan berkata, "Terima kasih banyak kepada kepala tetua karena telah melonggarkan peraturan demi diriku. Saya telah menerima kenangan warisan saya, itu sebabnya saya kembali ke klan. Oleh karena itu, saya benar-benar setia kepada klan Harimau Putih. Ketulusan saya, langit dan matahari bisa menjadi saksi." Rong Kun menganggukkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Kalian semua lelah, pulang dan istirahat dulu. 10 hari kemudian, akan menjadi tanggal upacara inaugurasi Patriark Muda. Pada saat itu, 3 keluarga lainnya dari 4 klan keluarga akan mengirim orang untuk mengamati upacara tersebut. Kalian bertiga tidak boleh kehilangan muka di depan orang luar." Setelah Rong Xin dicabut kualifikasinya, klan Api Merah secara alami harus memilih orang lain untuk menggantikan Rong Xin. Oleh karena itu, yang ikut dalam persidangan Patriark Muda masih 3 orang. Hanya saja setelah hari ini, 2 orang lainnya mungkin harus menjadi pelapis cahaya putih. Cahaya putih menembus garis keturunan peringkat suci, posisi Patriark Muda ini, hanya dia yang bisa mengisi jabatan itu. Tapi Ye Yuan juga tahu bahwa Rong Yin mungkin tidak akan membiarkannya seperti ini, dan mungkin mengarang sesuatu yang dibuat-buat untuk mengacau. Setelah semua orang pergi, hanya ada Rong Kun dan Bai Yi yang tersisa di aula besar. "Kepala tetua, apakah Anda benar-benar percaya dengan apa yang mereka katakan?" Bai Yi membuka mulutnya dan bertanya. Rong Kun meliriknya dan berkata dengan dingin, "Kenapa aku tidak percaya? Kursi ini tidak akan salah." Cahaya putih anak ini biasanya terlihat pendiam. Sebenarnya wataknya sangat murni dan sama sekali tidak cocok untuk menjadi mata-mata, dibandingkan dengan cahaya putih. Yang lebih diperhatikan oleh kursi ini sebenarnya masih bocah laki-laki bernama Ye Yuan itu. Bai Yi berkata dengan sedikit terkejut, "Oh, bagaimana?" Cahaya putih menerobos garis keturunan peringkat suci saat ini. Dalam hal potensi, itu harus jauh lebih besar dari Ye Yuan kan? Rong Kun menggelengkan kepalanya dan tertawa terlepas dari dirinya sendiri saat dia berkata, "Oh, Bai Yi, kamu membuat kesalahan dalam penilaian di sini. Ye Yuan bocah ini benar-benar orang dengan takdir yang hebat. Orang-orang yang mengikuti di sisinya sedikit banyak akan ikut terbawa oleh takdirnya, apa kamu memikirkannya? Karena cahaya putih mengikutinya, itu sebabnya dia bisa mendapatkan kesempatan keberuntungan yang menantang surga. Itu juga karena dia mengikutinya, sehingga dia bisa menjadi pembangkit tenaga Raja Ilahi di usia muda. Oleh karena itu, perjalanan ini, jika Pan Yin benar-benar membunuh Ye Yuan, itu akan menjadi aneh." Mata Bai Yi tanpa sadar menyempit saat mendengar analisis Rong Kun. Dia tahu bahwa Ye Yuan tangguh, tetapi tidak pernah mempertimbangkan masalah dari sudut pekamuk seperti ini sebelumnya. Berpikir sampai sejauh ini, memang genesisnya harus seperti ini. Arti kepala tetua adalah, klan Harimau Putih kita harus bersahabat dengan Ye Yuan. Bai Yi menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Paling tidak, jangan bermusuhan dengannya," kata Rong Kun. Bab 996, 10 hari kemudian, upacara akbar sidang Patriark Muda klan Macan Putih dimulai sesuai jadwal. Masalah ini adalah peristiwa besar yang memiliki pengaruh besar pada klan Harimau Putih.
bahkan mungkin mempengaruhi naik turunnya selama 10.000 tahun di masa yang akan datang. Oleh karena itu, terlepas dari 4 klan keluarga simbol mana yang menyelenggarakan upacara ini, mereka umumnya akan mengundang beberapa keluarga lainnya untuk mengamati upacara tersebut bersama-sama. Di satu sisi, itu untuk menjadi saksi, di sisi lain, itu untuk menunjukkan kekuatan para junior di depan keluarga lainnya. Kekuatan wilayah iblis, secara keseluruhan, tidak bisa dibandingkan dengan ras manusia. Oleh karena itu, dalam hal-hal yang berkaitan dengan kemanusiaan, 4 keluarga klan simbol bersatu melawan orang luar, tapi hubungan kompetitif juga ada di pedalaman wilayah iblis. Oleh karena itu, ketika leluhur suci Harimau Putih melihat jiwa naga atavisme Ye Yuan, dia tampak sangat kesal. Satu demi satu siluet saat ini dengan cepat mendekati klan Harimau Putih dari Cakrawala. Beberapa wanita dengan penampilan yang sangat cantik dengan santai turun. Ki abadi berkibar, memberi orang perasaan menyenangkan mata dan hati. Bertahun-tahun tidak melihat, Peri Luo masih sangat cantik. Rongkun maju untuk menyapa sambil tertawa. Kelompok ini adalah klan burung Vermilion. Peri Luo yang keluar dari mulut Rongkun adalah sesepuh klan burung Vermilion, Luo Qingping. Di belakangnya, ditandai bersama 2 wanita yang tampak sangat cantik, yang satu berapi-api seperti burung phoenix, sementara yang lain dingin seperti patung. Luo Qingping sangat menikmatinya, tetapi berkata dengan senyum tipis, "Sudah bertahun-tahun, apanya yang masih sangat indah, saat ini, itu semua adalah dunia anak muda." Rongkun tersenyum ketika dia terlibat dalam pembicaraan ringan dan memerintahkan orang untuk memimpin Luo Qingping dan yang lainnya ke dalam perherbalan. Tepat di belakang klan burung Vermilion, klan kura-kura hitam juga tiba di klan Harimau Putih. Tentunya selain keempat klan keluarga simbol tersebut, masih ada beberapa klan lain yang bersahabat dengan klan Macan Putih. Mereka juga mendapat undangan untuk datang dan menyaksikan upacara tersebut. Yang terakhir yang membutuhkan waktu lama untuk tiba secara alami adalah klan Naga Biru yang terkuat. Haha, tidak kusangka klan Naga benar-benar mengirim saudara Jiambo kali ini. Itu membuat Rong ini sangat terkejut. Berpisah selama bertahun-tahun, kekuatan saudara Jiambo tampaknya telah meningkat lagi. Rongkun maju menyambut dengan tawa hangat, jelas sangat akrab dengan kedatangan klan Naga. Penatua yang dikirim klan Naga kali ini disebut Ao Jiambo. Kekuatannya tidak kalah dari kepala tetua Rongkun dan tak terduga, klan Naga yang mengirimnya juga dianggap telah memberikan wajah besar pada upacara akbar klan Harimau Putih. Rongkun, bocah tua, kamu hanya tahu bagaimana mengolok-olok Ao ini. Kita orang tua sudah setengah jalan ke tanah, sudah cukup bagus untuk kekuatan kita tidak menurun. Di mana ada kemajuan? Ao Jiambo merendah sambil tertawa. Heh, kamu orang tua, masih sangat rendah hati di seluruh alam ilahi. Siapa yang tidak tahu bahwa Anda, Ao Jiambo, mengkultivasikan gelombang naga ke puncak peringkat roh tingkat menengah, dengan kekuatan Anda yang sudah lama terhubung ke langit dan menembus bumi. Rongkun menyanjung sambil tertawa saat dia memimpin jalan. Sebenarnya, itu juga tidak dianggap sanjungan. Kekuatan Ao Jianbo ini memang menakutkan. Gelombang naganya sudah lama dikultivasikan ke peringkat roh tingkat menengah. Ditambah dengan teknik bela diri ras naga yang kuat, hanya sedikit yang sepadan dengannya di wilayah iblis. Di antara tetua klan naga, Ao Jiambo ini juga salah satu yang paling merepotkan. Ao Jiambo berkata sambil tertawa, "Baiklah, dasar bocah tua, berhenti menyanjungku. Ayo, Jin Hao, Han Wei, mengapa kamu tidak memberi hormat kepada kepala tetua Rongkun?" Di belakang Ao Jiambo, seorang pria dan wanita, 2 anak muda, maju untuk memberi hormat. Long Jin Hao, Long Han Wei, memberi hormat kepada kepala tetua Rongkun. Rongkun sudah lama memperhatikan kedua anak muda ini. Agaknya, mereka adalah bakat luar biasa generasi klan naga saat ini. Terutama Long Jin Hao ini, dia sangat dalam dan terkendali, memberi orang perasaan tidak terbatas, dan tidak bisa diremehkan. Melihat ekspresi Rongkun, Ao Jiambo juga tertawa di dalam hatinya. Kesempatan semacam ini awalnya adalah waktu di mana setiap klan menunjukkan kekuatan mereka. Ao Jiambo membawa 2 bakat muda luar biasa klan naga untuk membiarkan berbagai klan tahu kehebatan mereka. Klan naga birunya selamanya adalah kakak tua dari wilayah iblis. Bangunlah, tidak buruk klan naga biru Anda selalu penuh dengan bakat, benar-benar membuat kita malu karena iri. Agaknya, patriark muda klan naga akan lahir di antara keduanya kan, kata Rongkun sambil tersenyum. Long Jin Hao menangkupkan tangannya dan berkata dengan rendah hati, menjawab kepala tetua, posisi patriark muda, Jin Hao tidak berani memikirkannya. Tapi mendengar kata-kata ini, ekspresi Rongkun berubah.
Meskipun mereka tidak bertukar pukulan, Rongkun berspekulasi bahwa kekuatan Long Jinhao ini sepertinya tidak kalah dengan cahaya putih. Dengan kekuatan semacam ini, dia bahkan tidak berani memikirkan posisi patriark muda. Mungkinkah generasi muda klan naga masih memiliki eksistensi yang lebih kuat? Aojiambo memperhatikan ekspresinya dan memeriksa kata-katanya, dan sangat puas dengan ekspresi Rongkun. Dia berkata sambil tersenyum, Jinhao tidak merendah. Kekuatannya memang tidak biasa, tapi siapa yang bisa sebanding dengan Aoyang? Bocah itu memang terlalu mengerikan, sudah mengolah gelombang naga ke peringkat roh tahap awal di usia muda. Posisi patriark muda ini, Jinhao mungkin tidak bisa bersaing dengannya. Ekspresi Rongkun tanpa sadar berubah saat mendengar, di antara generasi junior, sebenarnya ada seseorang yang mengolah gelombang naga ke peringkat roh tahap awal. Ini juga agak terlalu mengerikan. Kepala tetua, mengapa ada anak muda ras manusia di kursi klan cahaya mengalir? Sepertinya, pemuda ini sebenarnya memiliki garis keturunan ras naga. Long Hanwei tiba-tiba berkata. Dengan dia berkata demikian, tatapan Aojiambo dan Long Jinhao sama-sama mengarah ke Ye Yuan. Terutama Long Jinhao, ekspresinya menjadi gelap. Sepertinya memang benar, anak ini jelas-jelas membawa garis keturunan ras naga, Long Jinhao berkata dengan dingin. Saat Rongkun melihat seperti itu, dia diam-diam mengutuk dalam hati. Dia lupa tentang ini, tabu terbesar klan naga, adalah seniman bela diri manusia yang mencuri esensi darah ras naga, dan menjadi seniman bela diri garis keturunan. Keberadaan Ye Yuan mendarat di mata Aojiambo di sini, masalah ini sepertinya sudah tidak bisa diselesaikan. Memang, sosok Long Jinhao bergerak dan sudah tiba di depan Ye Yuan. Ye Yuan saat ini sedang mengobrol dengan Bai Po ketika niat membunuh dingin tiba-tiba mengunci dirinya. Merasakan tekanan naga yang keluar dari pemuda di depannya ini, Ye Yuan mengetahui apa yang terjadi dengan sangat cepat. Namun, dia tidak peduli sama sekali. Dia hanya berkata dengan dingin, mencariku untuk sesuatu. Long Jinhao langsung marah dengan sikap Ye Yuan. Mencuri esensi darah ras naga dan sebenarnya masih berani menjadi sangat sombong, benar-benar pantas mati. Nak, dari mana darah nagamu dicuri? Tahukah Anda bahwa mencuri esensi darah ras naga dan menjadi seniman bela diri garis keturunan naga adalah kejahatan besar di depan ras naga? Long Jinhao berkata dengan sungguh-sungguh. Orang lain tidak sopan padanya, Ye Yuan tentu saja tidak akan sopan kepada orang lain juga. Dia langsung berkata dengan acuh tak acuh, kejahatan besar, siapa kamu? Beraninya memvonis mati orang. Kekuatannya tidak kuat, namun nadanya tidak kecil. Hari ini, mengingat acara akbar klan Harimau Putih, aku akan menyelamatkan hidupmu. Padatkan dan sempurnakan darah naga Anda, dan kembalikan ke klan naga. Masalah ini akan dibatalkan pada saat itu. Long Jinhao terbiasa menjadi sombong dan juga tidak memberi Ye Yuan kesempatan untuk menjelaskan. Secara langsung ingin Ye Yuan memadatkan dan memurnikan darah naga. Setelah ahli bela diri garis keturunan memurnikan darah naga, darah tubuh mereka sudah menyatu menjadi satu dengan darah naga. Setelah dilucuti, kekuatan mereka akan sangat berkurang bahkan hilang. Sementara fondasi mereka akan hancur total jika parah, seluruh kultivasi mereka hilang. Cahaya putih melihat Pemkamugan ini juga, dan mau tidak mau menepuk jidatnya saat dia berkata tanpa daya, orang ini, dia benar-benar mencari kematian tanpa menghiraukan situasi. Saya harap kakak sedikit lembut saat mengambil tindakan. Kalau tidak, klan Harimau Putih saya akan disingkirkan. Bab 997, Kakak Jiambo, menurutku, lebih baik memanggil keponakan terhormat kembali. Begitu mereka mulai berkelahi, itu akan merusak hubungan yang harmonis. Rongkun bergoyang dengan sungguh-sungguh. Tapi Aojiambo berkata dengan dingin, Kakak Kun, aturan klan naga kita, kamu juga sadar, seniman bela diri manusia semakin tidak terkendali sekarang, untuk benar-benar berani menyombongkan diri tepat di depan hidung kita. Benar-benar menindas orang terlalu jauh. Hari ini, aku akan memberimu wajah dan hanya mengekstraksi darah naganya. Orang ini hanyalah bukan siapa-siapa, klan Harimau Putih tidak akan melindungi bocah seperti ini kan? Ledakan amarah Aojianbo juga tergantung pada orangnya. Ye Yuan hanyalah seorang seniman bela diri tingkat rendah alam tanpa fase dan sama sekali tidak memasuk dalam hitungan klan Harimau Putih. Bahkan jika dia benar-benar mengekstraksi darah naga Ye Yuan, klan Harimau Putih juga tidak akan menuntut balas. Jika Ye Yuan adalah pusat kekuatan alam Dao mendalam level menengah atau akhir, Aojiambo pasti harus mempertimbangkannya. Bagaimanapun, ini adalah wilayah klan Harimau Putih, karena Ye Yuan bisa muncul di sini. Dia pasti memiliki beberapa koneksi dengan klan harimau. Jika benar-benar menyinggungnya,
itu juga tidak baik. Ao Jiambo juga tidak bisa disalahkan karena menjadi marah. Garis keturunan ras iblis yang paling disukai oleh seniman bela diri manusia adalah garis keturunan ras naga. Oleh karena itu, klan naga memiliki kebencian mendalam terhadap hal ini. Tidak apa-apa jika Ye Yuan adalah seniman bela diri garis keturunan, tapi dia bahkan berlari ke wilayah-wilayah iblis dengan sembarangan. Ini jelas tidak menghormati klan naga. Dalam pekamugan Ao Jiambo dan rekannya, Ye Yuan mengejek martabat klan naga di sini. Rong Kun diam-diam merasa senang, tetapi wajahnya tersenyum pahit saat dia berkata, "Saudara Jiambo, kami tidak sampai pada tingkat melindungi. Hanya saja dia juga tamu klan Harimau Putihku. Kalian menjadi seperti ini menempatkan saya di tempat yang sulit. Lebih baik biarkan keponakan terhormat kembali. Jika tidak, jika keponakan terhormat terluka, itu tidak baik." Ao Jiambo membeku, dia tidak bereaksi pada awalnya, kemudian langsung tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, "Menyakiti Jin Hao, Saudara Kun, apakah kamu bercanda? Jika seorang bocah alam tanpa fase tingkat pertama mampu melukai Jin Hao, maka Jin Hao juga akan menyia-nyiakan beberapa tahun ini." Rong Kun menghela nafas dan berkata, "Kakak Jiambo, aku sudah memperingatkanmu. Jika Anda menderita kerugian, Anda tidak boleh menyalahkan saya, tapi aku akan menyingkirkan ketidaknyamanannya terlebih dahulu. Jika Jin Hao mengacau dan merusak semuanya, kau tidak boleh sembarangan menggertak yang lemah. Jika kamu bergerak, aku tidak bisa berdiam diri." Tapi Ao Jiambo berkata dengan acuh tak acuh, "Bagus kalau itu kata-katamu, membiarkan orang tua ini pergi dan berurusan dengan alam tanpa fase tingkat kelima. Aku, Ao Jiambo, belum mampu kehilangan muka ini." Rong Kun diam-diam tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya, bocah tua ini masih angkuh di depannya tadi. Meminjam tangan Ye Yuan dan memadamkan kekuatan dan harga diri, dia senang melihat hal itu terjadi. Lagi pula, ini berada di wilayah klan Harimau Putih. Meskipun klan naga memiliki alasan yang memadai, itu juga terlalu meremehkan klan Harimau Putih. Di sini, Ye Yuan juga sangat marah. Pihak lain ingin datang dan mengeluarkan darah naganya tanpa memberi kesempatan berbicara. Hal semacam ini siapapun juga tidak akan bisa tinggal diam. "Aku berdiri di sini. Jika Anda memiliki kemampuan untuk mengambil darah saya, tidak ada alasan saya menolaknya." Mata Ye Yuan menyipit saat dia berkata dengan dingin. Long Jin Hao mendengus dingin dan berkata, "Menolak kebaikan hanya untuk meminta pemukulan, karena kamu bersedia merasakan darah nagamu diekstraksi secara paksa, maka saya akan memenuhi keinginanmu." Di depan begitu banyak orang, Long Jin Hao memiliki niat untuk sedikit pamer dan membiarkan semua orang melihat kekuatan generasi muda klan naga. Tekanan ras naga Long Jin Hao dilepaskan sepenuhnya, itu adalah garis keturunan raja yang menakjubkan. "Bodoh, di bawah tekanan garis keturunan rajaku, darah naga inferiormu tidak bisa melepaskan kekuatan sama sekali. Bagaimana kamu akan bertarung dengan saya?" Long Jin Hao berkata dengan wajah menghina. Di sisi klan burung Vermilion, seorang gadis ceria berkata sambil cekikikan, "Seniman bela diri manusia ini agak berani juga." Melihat Long Jin Hao, dia bahkan berani bergerak. Garis keturunan raja memiliki efek penindasan mutlak terhadap ahli bela diri garis keturunan biasa. Hanya alam tanpa fase tingkat kelima tidak mungkin menjadi tandingan Long Jin Hao. Tapi wanita lain dengan tatapan dingin berkata, "Sungguh keberanian. Itu hanya kebodohan." Sadar dengan jelas bahwa tidak mungkin berhasil tetapi tetap melakukannya. Apa bedanya dengan ngengat yang terbang ke dalam api? Kedua gadis ini, satu penuh kehangatan dan satu dingin, adalah talenta luar biasa dari klan burung Vermilion. Yang bersifat dingin disebut Luo Wanrong, dan yang penuh kehangatan disebut Luo Jingtong. Ketika mereka melihat tindakan Ye Yuan yang menggigit lebih dari yang bisa dia kunyah, mereka berdua agak tidak setuju. Kakak senior Wanrong mengatakannya dengan jelas. "Anak laki-laki ini bodoh, malah terlihat lucu." Luo Jingtong berkata sambil terkikik. Apa yang lucu tentang dia? Seniman bela diri manusia adalah yang paling keji. Untuk benar-benar menyempurnakan garis keturunan ras iblis kita untuk meningkatkan kekuatan mereka, benar-benar pantas mati." Tindakan Long Jin Hao ini juga dianggap sebagai kepuasan besar. Sebenarnya, tidak hanya di pihak klan burung Vermilion, pihak klan kura-kura hitam juga merasa bahwa Ye Yuan adalah belalang yang mencoba menghentikan kereta. Atau mungkin, Ye Yuan yang muncul di sini adalah sebuah kesalahan dengan sendirinya. Selain itu, mereka tidak memiliki kesan yang baik terhadap seniman bela diri keturunan seperti Ye Yuan. Bagaimanapun, mereka semua adalah iblis. Orang lain menyempurnakan garis keturunan ras mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka. Mereka jelas tidak bahagia. Ditindas kuat oleh garis keturunan Raja Long Jin Hao, Ye Yuan merasa tidak memiliki sedikit pun perasaan tidak nyaman.
dia hanya tersenyum ringan dan berkata, "Jika kamu adalah garis keturunan peringkat suci, aku akan sedikit takut, tapi garis keturunan peringkat raja yang sangat kecil hanyalah biasa-biasa saja." Long Jinhao baru saja akan membantah Ye Yuan ketika tiba-tiba, ekspresinya berubah drastis. Bukan hanya Long Jinhao, ekspresi semua orang yang hadir semuanya berubah drastis, termasuk kepala tetua Rong Kun. Meskipun mereka dapat mengetahui bahwa Ye Yuan memiliki garis keturunan ras naga, ketika Ye Yuan tidak menunjukkan tekanan garis keturunannya, mereka tidak dapat melihat kedalaman garis keturunan Ye Yuan. Rong Kun menyadari bahwa Ye Yuan tahu cara menggabungkan kekuatan langit dan bumi. Oleh karena itu, tidak mungkin Long Jinhao bisa menyakiti Ye Yuan. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa garis keturunan ras naga Ye Yuan sebenarnya sangat kuat. Garis keturunan peringkat raja ini sebenarnya adalah garis keturunan peringkat raja ini. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin garis keturunan peringkat raja muncul pada seniman bela diri manusia? Kekuatan garis keturunannya sebenarnya tidak kalah dengan Long Jinhao. Ini juga terlalu dibesar-besarkan, kan? Kali ini, klan naga benar-benar ditampar, garis keturunan peringkat raja benar-benar muncul pada seniman bela diri manusia. Masalah ini sepertinya tidak akan dibiarkan begitu saja. Semua klan iblis ini menjadi gempar sekaligus, dikejutkan oleh kekuatan garis keturunan Ye Yuan. Sejumlah besar dari mereka hanya memiliki garis keturunan biasa, tapi dalam tubuh seniman bela diri manusia ini, dia benar-benar menyikamuk garis keturunan raja. Ekspresi Long Jinhao sangat jelek, dia masih mengatakan bahwa Ye Yuan memiliki darah naga yang lebih rendah sebelumnya, tetapi wajahnya segera ditampar. Bagaimana ini tidak membuatnya marah? Garis keturunan peringkat raja, bagus. Benar-benar luar biasa, hari ini sepertinya bukan hanya mengekstraksi darah nagamu. Jika kamu tidak mengakui proses bagaimana kamu mencuri darah naga, itu tidak akan mudah bahkan jika kamu ingin mati. Long Jinhao menggertakkan giginya dengan kebencian dan berkata, "Garis darah peringkat raja yang muncul pada manusia, ini hanyalah mahkota penghinaan klan naga." Cakar naga langit Sunri, Long Jinhao tidak lagi ragu-ragu, langsung menjulurkan cakarnya. Cakar naga memadat dan terbentuk dari udara tipis, dibungkus dengan kekuatan yang menakutkan, dan menyerbu ke arah Ye Yuan. Tapi ketika Ye Yuan melihat Pemkamugan ini, dia terlihat jijik dan berkata dengan dingin, "Hanya gelombang naga peringkat surga, terlalu lemah." Lihat ini, peringkat roh telapak tangan surga naga melingkar. Ye Yuan memukul telapak tangannya dengan santai dan tidak tergesa-gesa. Naga biru melonjak tinggi ke udara dan langsung menghancurkan cakar naga langit Sunri milik Long Jinhao menjadi berkeping-keping. Kekuatan sisa telapak tangan surga naga melingkar tidak berkurang. Tubuh Long Jinhao hancur terlempar keluar seperti peluru meriam. Bab 998, telapak tangan yang sangat baik, tidak memberi sedikit pun kesempatan kepada Long Jinhao. Kekuatan Ye Yuan saat ini masih belum mencapai tier 9 level menengah, tapi berurusan dengan tahap awal tier 9, tidak ada yang sulit. Selanjutnya, bersaing dalam teknik bela diri ras naga, Long Jinhao ini masih terlalu lemah. Mata Ao Jiambo menyempit, matanya terpaku pada Ye Yuan, dipenuhi rasa tidak percaya. Tingkat roh telapak tangan surga naga melingkar. Ini, bagaimana ini mungkin? Seorang seniman bela diri manusia tidak hanya mempelajari telapak tangan penghancur surga naga melingkar, dia bahkan mengembangkan gelombang naga ke peringkat roh. Long Hanwei kaget sampai dia tidak bisa menutup mulutnya. Apa yang sedang terjadi di sini? Garis keturunan peringkat raja, gelombang naga peringkat roh, teknik bela diri peringkat ilahi. Bukankah dia hanya seniman bela diri garis manusia biasa? Bagaimana dia bisa mencapai sejauh itu? Luo Jingtong juga sangat terkejut. Klan keluarga empat simbol semuanya menyadari bahwa fondasi teknik bela diri ras naga terletak pada gelombang naga ini. Untuk bisa mengolah gelombang naga ke peringkat surga pada usia ini sudah sangat berbakat, berkultivasi ke peringkat roh, patriark muda berikutnya pada dasarnya dijamin adalah dia. Sekarang, anak manusia benar-benar mengkultivasikan gelombang naga ke peringkat roh. Ini terlalu ironis. Tepat ketika semua orang masih berada di tengah keterkejutan, sosok Ye Yuan bergerak dan menginjak dada Long Jinhao dengan satu kaki saat dia berkata dengan senyum tipis, "Dirimu yang terhormat begitu sombong, ingin menghilangkan darah naga Ye ini begitu saja. Aku bertanya-tanya perasaan seperti apa jadinya saat Ye ini mengekstrasi darah nagamu." Ye Yuan mengatakannya dengan sangat ringan, tetapi orang-orang di sekitarnya semua tidak bisa menahan perasaan merinding saat mendengar. Mengatakan dia ingin mengekstraksi darah naga Long Jinhao di depan Ao Jiambo, betapa beraninya dia. Memang, ketika Ao Jiambo melihat tindakan Ye Yuan,
ekspresi wajahnya langsung berubah dari keterkejutan menjadi kemarahan yang mengejutkan. Aura menakutkan mengunci Ye Yuan dari jauh. Jika Ye Yuan benar-benar berani bergerak, dia akan menjatuhkan Ye Yuan tanpa ragu sedikitpun. Nak, jika kamu berani mengambil darah naga Jin Hao, aku pasti akan menguliti kulitmu dan mencabut tendonmu hari ini. Ao Jianbo berkata dengan dingin. Pedang sudah terhunus saat ini, kepala tetua Rong Kun tahu bahwa dia tidak dapat menonton pertunjukan itu lagi. Pada tingkat ini, tidak ada cara untuk menyelesaikan masalah hari ini. Ao Jianbo tidak bisa dianggap enteng, tapi Ye Yuan juga bukan orang yang santai. Lebih jauh lagi, Ye Yuan bahkan adalah kakak laki-laki hidup semati cahaya putih. Jika dia benar-benar menyakiti perasaannya, itu akan menimbulkan masalah. Haha, salah paham, hanya salah paham. Ye Yuan, keponakan terhormat Jin Hao sedikit muda dan agresif. Tapi klan naga memang agak terlalu sensitif terhadap seniman bela diri garis keturunan. Berikan wajah untuk orang tua ini, oke. Rong Kun berkata pada Ye Yuan sambil tertawa lebar. Ye Yuan mengangkat kepalanya dan memberi Rong Kun pekamugan yang bermakna, menimbulkan rasa bersalah pada Rong Kun. Bocah ini terlalu cerdas, niatku mungkin sudah lama terbaca olehnya, Rong Kun berpikir dalam hati secara diam-diam. Dia ingin meminjam tangan Ye Yuan untuk melemahkan pengaruh klan naga, bagaimana mungkin Ye Yuan tidak memahami hal ini? Kekuatannya, Rong Kun seharusnya punya kemampuan jika dia ingin menghentikannya, dan dia seharusnya sudah maju menghentikan pertikaian. Mengapa harus menunggu sampai sekarang? Ye Yuan tiba-tiba tersenyum dan berkata, Kepala tetua, cahaya putih adalah saudara terdekatku. Lupakan saja kali ini. Tapi aku, Ye Yuan, bukan karakter kecil yang bisa diremas oleh siapapun. Semoga kepala tetua bertindak dengan hati-hati dan hormat. Rong Kun terlihat malu, tapi Ye Yuan sudah melepaskan kakinya dan kembali ke tempat duduknya. Long Jin Hao berjuang untuk berdiri. Melihat Ye Yuan, ekspresinya penuh kebencian saat dia berkata dengan dingin, Bocah sialan, kamu memiliki garis keturunan peringkat raja. Klan nagaku benar-benar tidak akan membiarkan hal-hal terjadi begitu saja. Ye Yuan melirik Long Jin Hao dan berkata dengan senyum tipis, Anggap dirimu beruntung kali ini, lain kali, kamu tidak akan seberuntung itu. Jika tidak melihat wajah cahaya putih, dia pasti akan mengekstrak esensi darah Long Jin Hao hingga kering hari ini. Pihak lain mengungkap niat membunuhnya, Ye Yuan juga bukan orang yang santai. Long Jin Hao tidak merasa beruntung. Dalam pekamugannya, Ye Yuan hanya takut dengan kekuatan klan naga, itulah mengapa dia mundur. Ye Yuan juga hanya mengatakannya, mungkinkah dia benar-benar berani mengeluarkan darah naganya? Tetapi ketika dia tiba di depan Ao Jianbo, dia memiliki ekspresi malu ketika dia berkata, Tetua, Jin Hao tidak berguna dan kehilangan muka untuk klan naga. Tapi Ao Jianbo berkata dengan ekspresi tenang, kalah dari gelombang naga peringkat roh tidak dianggap sebagai aib. Hanya saja seorang seniman bela diri manusia sebenarnya menykamuk garis keturunan raja. Masalah ini pasti tidak bisa dilepaskan. Setelah urusan klan harimau putih diselesaikan, orang tua ini tentu akan mencarinya untuk menanyakan dengan jelas. Tatapan Ao Jianbo menatap Ye Yuan dengan niat buruk, tapi sepertinya Ye Yuan tidak merasakan apa-apa, dia masih mengobrol dengan riang. Para tamu dan tuan rumah duduk, persidangan patriark muda juga secara resmi dimulai. Uji coba ini dibagi menjadi total 3 putaran. Apa yang diuji masing-masing adalah karakter, garis keturunan, serta kekuatan sejati. Babak pertama, ujian karakter, Rong Ning, Wu Mo, cahaya putih, kalian bertiga akan memasuki hutan pemeriksaan hati. Yang pertama keluar akan menang, seorang penatua berkata dengan suara yang jelas. Rong Ning adalah kandidat klan api merah yang menggantikan Rong Xin. Dibandingkan dengan Rong Xin, kekuatannya tentu lebih lemah, tapi kekuatan klan api merah itu sendiri sudah sangat kuat, kekuatan Rong Ning tidak bisa diremehkan. Hutan pemeriksaan hati ini secara khusus didirikan oleh klan harimau putih untuk menguji patriark muda. Di dalam hutan memiliki formasi ilusi yang kuat. Setelah trio kandidat menerima perintah, mereka segera masuk ke dalam hutan pemeriksa hati. Kepala Penatua, saya bertanya-tanya siapa yang paling Anda harapkan di antara ketiga orang ini. Setelah ketiga orang itu masuk, Bai Yi membuka mulutnya dan bertanya pada Rong Kun. Saat kata-kata ini ditanyakan, beberapa orang juga menunjukkan ekspresi tertarik, bahkan pembangkit tenaga 3 klan lainnya juga memasang telinga mereka. Rong Kun tersenyum dan berkata, hanya berbicara tentang babak ujian pertama hutan pemeriksaan hati ini, lelaki tua ini sebenarnya paling optimis tentang Wu Mo. Karakter anak laki-laki ini berkepala dingin,
tidak sombong atau gegabah. Berbicara tentang temperamen, dia sebenarnya yang paling cocok untuk posisi patriark muda. Bahkan dengan kemunculan cahaya putih yang tiba-tiba, dia juga tidak menunjukkan sedikitpun tanda bahaya. Mendengar kata-kata ini, beberapa tetua dan patriark diam-diam menganggukkan kepala. Wumo dari klan bela diri penindasan selalu sangat rendah hati, tapi tidak ada yang berani mengabaikan kekuatannya juga. Jika cahaya putih tidak muncul, pesaing terbesar Rongxin adalah Wumo. Bahkan Rongxin sendiri juga tidak berani mengatakan bahwa dia pasti bisa mengalahkan Wumo. Bisa dilihat dari sini betapa hebatnya kekuatan Wumo. Selain itu, karakter Wumo berkepala dingin dan jarang bersaing untuk apapun juga. Dia selalu diam-diam berkultivasi sendiri. Dengan karakternya itu, Rongkun tentu juga memperhatikannya. Jika bukan karena cahaya putih menembus garis keturunan peringkat suci, Rongkun sebenarnya masih lebih menyukai Wumo. Di antara ketiga orang itu, Rongxin terlalu banyak mengekspos keunggulannya. Cahaya putih muncul tiba-tiba, sementara Wumo sangat dalam seperti jurang. Sebagai perbandingan, memang Wumo yang sedikit lebih cocok untuk posisi patriark muda. Saat semua orang sedang berdiskusi dengan penuh semangat, sesepuh di bawah tiba-tiba berteriak dengan suara yang jelas, cahaya putih adalah yang pertama keluar dari hutan pemeriksaan hati. Babak pertama, cahaya putih menang. Rongkun tidak bisa menahan diri untuk menjadi kaku ketika mendengar itu. Entah berapa lama dan cahaya putih sudah berjalan keluar dari hutan pemeriksaan hati. Mereka hanya mengatakan beberapa patah kata dari awal sampai akhir, ditambah lagi percakapan itu juga hanya sebentar, dan cahaya putih keluar begitu saja. Hutan pemeriksa hati tidak besar, menghitungnya, itu juga waktu untuk berjalan dari ujung ke ujung. Mungkinkah cahaya putih tidak ada halangan sama sekali di dalam? Bab 999, lelucon macam apa ini, hutan pemeriksaan hati ini? Bahkan jika para tetua masuk, juga tidak mungkin keluar begitu cepat, cahaya putih benar-benar langsung keluar. Mungkinkah terjadi masalah dengan formasi arai? Hutan pemeriksa hati adalah formasi arai tier 9 bermutu tinggi. Jika generasi muda masuk, yang tercepat membutuhkan waktu setengah hari sebelum mereka bisa keluar juga. Mustahil, jika sesuatu terjadi pada formasi arai. Lalu mengapa Rongning dan Wumo, keduanya belum keluar? Bocah bernama Ye Yuan itu sangat aneh. Mengapa cahaya putih sekarang juga ikut-ikutan aneh? Cahaya putih langsung berjalan keluar dari hutan pemeriksa hati yang membuat semua anggota klan Harimau Putih menjadi gempar. Genesis langsung menerobos hutan pemeriksa hati belum pernah terjadi sebelumnya dari zaman dahulu sampai sekarang. Kecuali itu adalah keberadaan yang menakutkan seperti Ye Yuan yang alam hatinya mencapai alam kesatuan manusia surga. Jika tidak, bahkan tetua alam Raja Ilahi juga akan terjebak untuk sementara waktu. Sedangkan untuk generasi junior, tidak perlu dikatakan lagi. Kepala tetua, masalah ini benar-benar mencurigakan, cahaya putih dia pasti curang. Kalau tidak, bagaimana mungkin melewati hutan pemeriksaan jantung secepat ini? Rong Yin berkata dengan sungguh-sungguh. Sementara saat ini, patriark klan bela diri penindasan, Wu Qian, juga tidak bisa duduk diam lagi. Dia juga menangkupkan tinjunya dan berkata, Kepala tetua, masalah ini terlalu aneh, kita harus menyelidiki sampai ke dasarnya. Kedua klan ini sudah maju. Bai Jue tentu saja tidak bisa duduk diam dan pasrah. Dia buru-buru berkata, dulu, tidak ada. Bukan berarti tidak akan ada di masa depan. Kekuatan cahaya putih tidak bisa dinilai dengan akal sehat. Jika Anda tidak dapat menanggung kerugian, mundurlah dari perjuangan untuk menjadi patriark muda. Mengapa Anda harus menghina orang dengan kata-kata? Sejujurnya, Bai Jue juga sangat terkejut. Tapi cahaya putih adalah patriark muda klan cahaya mengalir. Dia tentu tidak boleh takut saat ini, segera melemparkan kembali sindiran. Rongkun baru saja akan membuka mulutnya ketika cahaya putih menangkupkan tinjunya dan berkata, Kepala Penatua, sebelum persidangan, cahaya putih sudah menyerahkan semua cincin penyimpananku. Tidak mungkin membawa harta apapun bersamaku. Jika kepala tetua masih merasa tidak nyaman, cahaya putih bersedia menerima pemeriksaan. Hanya saja, jika cahaya putih tidak melakukan kecurangan, lalu bagaimana? Cahaya putih tenang seperti batu, menatap Rong Yin tanpa menunjukkan sedikit pun kelemahan. Dia adalah kandidat patriark muda klan macan putih yang tinggi. Difitnah tanpa alasan seperti ini, dia jelas harus mengambil kembali beberapa alasan. Diremas oleh cahaya putih seperti ini, Rong Yin merasa agak sulit untuk melepaskan diri dari punggung. Hanya saja dia tidak akan percaya bahwa cahaya putih dapat melewati hutan pemeriksaan hati dalam waktu sesingkat itu bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Jika kami mengetahui bahwa Anda tidak curang,
lelaki tua ini akan mengundurkan diri dari menjadi patriark, Rong Yin berkata dengan mendengus dingin. Saat kata-kata ini keluar, semua orang tercengang. Lelucon ini sedikit berlebihan. Rong Yin sebenarnya menggunakan posisi patriark untuk bertaruh. Itu bertindak terlalu gegabah. Tapi Rong Yin memang sudah terjepit, membuatnya mempertaruhkan posisinya sendiri sebagai patriark. Awalnya, situasi klan api merah sangat bagus, Rong Yin secara alami juga bersemangat. Tapi sejak Ye Yuan memasuki klan macan putih, klan api merah menjadi terganggu dengan masalah untuk semua hal. Di samping insiden munculnya pengkhianat, klannya bahkan kehilangan hak calon patriark muda Rong Xin. Saat ini, klan api merah menjadi bahan tertawaan seluruh klan harimau putih. Dia merasa cahaya putih curang begitu jelas, jika dia bahkan tidak bisa menyeretnya ke bawah, dia sebagai patriark, sudah tidak punya banyak gunanya lagi. Wajah Rong Kun jatuh, dan dia berkata, sembarangan, bagaimana posisi patriark bisa dipertaruhkan hanya karena dendam? Cahaya putih, bukannya kursi ini tidak mempercayaimu, hanya saja masalahmu memang terlalu aneh, kamu juga sadar, sejak hutan pemeriksa hati didirikan, tidak ada yang bisa melewatinya secepat ini sebelumnya. Bahkan tetua Raja Ilahi juga tidak bisa, bisakah kamu memberitahu kursi ini apa yang terjadi di dalam? Cahaya putih membungkuk dan berkata, begini, cahaya putih tidak tahu. Tiba-tiba setelah saya memasuki hutan pemeriksaan hati, saya tidak melihat apa-apa dan langsung berjalan keluar seperti itu. Jika kepala tetua benar-benar ingin saya katakan, saya benar-benar tidak bisa memberikan penjelasan. Oleh karena itu, jika kepala tetua merasa tidak nyaman, lebih baik lakukan pemeriksaan. Cahaya putih mengatakannya dengan sangat polos, tapi dia tidak berbohong. Alam ilusi hutan pemeriksa hati tidak berpengaruh sama sekali padanya. Mendengar kata-kata cahaya putih, Rong Kun tidak bisa menahan diri untuk tidak berdaya dan hanya bisa berkata, karena itu masalahnya, sebaiknya lakukan pemeriksaan. Kalau tidak, sulit untuk meyakinkan massa. Cahaya putih, apakah Anda bersedia? Cahaya putih secara alami tidak memiliki keengganan, karena apapun metode yang mereka gunakan, juga tidak mungkin untuk menyelidiki bagaimana caranya dia curang. Saat klan harimau putih sedang sibuk untuk memeriksa cahaya putih, di dalam lautan kesadaran Ye Yuan, mata surgawi Sun Moon menggerutu dengan pekamugan sombong, haha, sekelompok orang bodoh ini, bahkan jika mereka mengeluarkan artefak dewa, tidak mungkin mendeteksi keberadaan yang hebat ini juga, tapi kamu, nak, benar-benar berbahaya, untuk benar-benar menggunakan cara curang seperti ini, terlalu tercela. Ye Yuan berkata dengan senyum tipis, melihat penampilanmu, bukankah kamu cukup menikmatinya, membuatmu senang seperti ini, tapi kenapa kamu sekarang memiliki banyak keberatan? Setelah mendengar ucapan Ye Yuan, kesombongan di wajah mata surgawi Sun Moon langsung menghilang tanpa bekas. Dia menggertakkan giginya dengan kebencian dan berkata, kamu, nak, masih punya wajah untuk mengatakannya, Anda hanyalah bintang jahat, apakah Anda tahu bahwa membagi akal ilahi dapat membuat roh primordial yang hebat ini runtuh? Ye Yuan berkata dengan tatapan acuh tak acuh, apakah kamu baik-baik saja? Selanjutnya, sebagai gantinya, saya sudah memberi Anda seni pemisah roh aliran tinta, itu adalah seni mistik Divine Dao. Mata surgawi Sun Moon mendengus dingin tetapi tidak berkata apa-apa lagi. Awalnya, untuk membantu cahaya putih melewati hutan pemeriksa hati, Ye Yuan menggunakan sedikit paksaan dan penyuapan kepada mata surgawi Sun Moon. Ye Yuan memberikan seni pembagi roh aliran tinta, sebagai imbalan untuk membagi jejak indera ilahi ke dalam mata cahaya putih. Teror mata surgawi Sun Moon tidak hanya terletak pada pencapaian sihir ilusinya, dia bahkan bisa melihat melalui semua kebenaran dan kepalsuan. Hutan pemeriksa hati, tingkat dunia ilusi ini, hanyalah permainan anak-anak baginya, itu tidak bisa menyebabkan hambatan baginya sama sekali. Oleh karena itu, cahaya putih sebenarnya sangat curang, hanya saja metode curangnya, tidak ada yang bisa melihatnya. Mata surgawi Sun Moon sangat sulit untuk dideteksi sejak awal, ingin bersembunyi dari mata telinga semua orang benar-benar terlalu mudah. Selain itu, dia sendiri bukan harta sihir dan sama sekali tidak takut bahwa klan harimau putih dapat mendeteksinya. Memang, klan harimau putih bahkan mengeluarkan artefak suci tingkat transenden tetapi tidak menemukan kesalahan pada tubuh cahaya putih. Melihat pemkamugan ini, ekspresi Rong Yin menjadi semakin jelek. Melapor kepala tetua, cahaya putih tidak membawa harta sihir apapun. Bersamaan dengan vonis ini keluar, semua orang kembali menjadi gempar. Dalam keadaan di mana dia tidak bergantung pada harta sihir apapun, cahaya putih benar-benar lolos ujian hutan pemeriksaan hati, ini terlalu fantastis. Cahaya putih menangkupkan tangannya dan berkata, kepala tetua,
Jika semua orang masih merasa ada masalah, cahaya putih bersedia berjalan melalui hutan pemeriksaan hati sekali lagi. Sebelum menunggu Rong Kun membalas, cahaya putih melompat dan sudah memasuki hutan pemeriksaan hati. Setelah beberapa lusin napas, sosok cahaya putih keluar dari hutan pemeriksaan hati sekali lagi. Kali ini, semua orang tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kepala tetua, ini, mungkinkah cahaya putih dari hati anak murni yang legendaris? Bai Yi tiba-tiba berkata. Ekspresi kepala tetua berubah memprihatinkan. Melihat ke arah cahaya putih dengan mata seperti sedang menatap monster, dia perlahan menganggukkan kepalanya dan berkata, tampaknya hanya ada penjelasan ini. Benar-benar tidak menyangka bahwa cahaya putih tidak hanya menembus garis keturunan peringkat suci, dia sebenarnya bahkan dari hati anak murni yang legendaris. Sungguh luar biasa. Bab 1000, hati anak murni bukanlah jenis alam hati, tetapi lebih seperti sejenis fisik roh. Fisik roh semacam ini secara inheren kebal terhadap ilusi. Seseorang dapat mempertahankan sifat aslinya di dalam alam ilusi, itu sangat kuat. Hanya saja orang yang memiliki hati anak murni terlalu sedikit dan jarang, sulit bagi seseorang untuk memiliki fisik roh seperti ini bahkan dalam 10.000 tahun. Cahaya putih benar-benar mengabaikan hutan pemeriksaan hati dan langsung keluar, hanya hati anak murni yang bisa menjelaskannya. Saat itu, Wu Mo adalah orang kedua yang keluar dari hutan pemeriksaan hati. Ketika dia melihat cahaya putih, seluruh tubuhnya tanpa sadar bergetar. Awalnya, 3 putaran ini, yang paling dia harapkan untuk menang adalah putaran hutan pemeriksaan hati ini. Namun siapa sangka ia justru kalah di babak pertama. Ketika dia mendengar bahwa cahaya putih mungkin dari hati anak murni yang legendaris, bahkan ekspresi seseorang yang tenang seperti dia juga agak jelek. Hanya saja cahaya putih sudah berjalan 2 kali melewati hutan pemeriksaan hati. Siapa yang menang dan siapa yang kalah tidak perlu dipertanyakan lagi. Adapun Rong Ning, dia lebih sedih. Dia bahkan lebih lambat dari Wu Mo selama 2 jam penuh. Babak kedua menguji kekuatan garis keturunan, itu diukur dengan artefak suci tingkat Transcendent Blood Soul Stone. Batu jiwa darah menguji garis keturunan berdasarkan dari kekuatan tekanan yang ditunjukkan, itu jauh lebih akurat. Selain itu, tes garis keturunan Blood Soul Stone adalah gambaran yang komprehensif, dan bukan murni kekuatan garis keturunan. Seperti usia, seperti potensi, seperti kekuatan, karena hal-hal ini cenderung dimasukkan ke dalam darah. Yang pertama adalah Rong Ning. Dia terlihat seperti tidak memiliki banyak tekanan. Seolah-olah dia juga menyadari dirinya bahwa dia hanyalah karakter pendukung yang tidak memiliki harapan sama sekali. Rong Ning meneteskan setetes esensi darah ke Blood Soul Stone. Segera, undulasi intens muncul di Blood Soul Stone. Garis keturunan berwarna hijau, Rong Ning adalah keturunan berwarna hijau. Hasil ini sudah sangat bagus, sayang sekali lawannya adalah Wu Mo dan cahaya putih. Setelah undulasi, Blood Soul Stone akhirnya berhenti pada warna hijau. Oleh karena itu ditentukan sebagai garis keturunan berwarna hijau. Pengujian kekuatan Blood Soul Stone ini dibagi menjadi merah, oranye, kuning, hijau, biru, nila, ungu. 7 warna. Merah adalah yang terendah, sedangkan ungu adalah yang tertinggi. Rong Ning akhirnya berhenti di garis keturunan berwarna hijau. Itu sudah dianggap sangat kuat. Setelah Rong Ning, Wu Mo juga mengikutinya, meneteskan esensi darah ke Blood Soul Stone. Blood Soul Stone memancarkan cahaya yang kuat, pertama warna merah, diikuti warna jingga, lama-kelamaan semakin kuat. Ketika warnanya berubah menjadi warna hijau dan berubah dari hijau menjadi biru, sebenarnya kekuatannya menjadi agak kurang. Ekspresi Wu Mo berubah, matanya menatap batu Blood Soul tanpa bergerak, sendi buku-buku jarinya mengeluarkan suara retak. Sudah lewat, benar-benar melewati, garis keturunan berwarna biru. Garis keturunan berwarna biru sudah sangat jarang terlihat, bahkan jika Rong Xin ada di sini, untuk cahaya putih ingin mengalahkan Wu Mo dalam garis keturunan, itu mungkin tidak akan mudah. Saat ini, masalah cahaya putih yang memiliki garis keturunan peringkat suci belum menyebar, sementara garis keturunan berwarna biru sudah merupakan pencapaian garis keturunan yang sangat langka. Karenanya, semua orang tidak terlalu optimis tentang cahaya putih. Namun, ketika cahaya putih meneteskan esensi darah ke Blood Soul Stone, semua orang tercengang. Warna merah, warna jingga, warna kuning, bisa dibilang melesat dalam sekejap. Itu sedikit melambat ketika warnanya hijau, tapi masih melaju dengan sangat cepat. Setelah itu adalah warna biru, warna nila. Garis keturunan nila, warnanya masih gelap, kekuatan garis keturunan cahaya putih tidak akan benar-benar berubah menjadi warna ungu kan.
Ini terlalu aneh, sejak dao ilahi menyusut menjadi nol. Belum ada garis keturunan siapapun yang mencapai ke warna ungu, seberapa kuat besarnya garis keturunan cahaya putih. Cepat lihat, itu benar-benar lewat ungu, garis keturunan berwarna ungu. Garis keturunan berwarna ungu menimbulkan gelombang keributan di kerumunan sekaligus. Yang kaget bukan hanya anggota klan Macan Putih, ada juga 3 klan lainnya yang datang untuk mengamati upacara tersebut. Garis keturunan berwarna ungu, ini adalah peringkat tertinggi yang bisa diuji oleh Blood Soul Stone. Dan dalam 100.000 tahun ini, tidak ada yang mencapai warna ungu sebelumnya. Kekuatan garis keturunan terbaik juga hanyalah garis keturunan berwarna biru. Tapi hari ini, itu benar-benar melahirkan garis keturunan berwarna ungu. Bagaimana ini tidak membuat mereka khawatir? Saat Rong Kun melihat Pemkamugan ini, dia mengelus janggutnya dan tersenyum. Penampilan cahaya putih hari ini membuat wajahnya merasa sangat terhormat. Cepat lihat, tes garis keturunan cahaya putih belum berakhir, warna Blood Soul Stone masih menggelap, ini sudah hampir menjadi hitam. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berteriak kaget. Rong Kun dan beberapa tetua, termasuk 3 tetua klan lainnya dengan cepat berdiri, dikejutkan oleh perubahan abnormal pada Blood Soul Stone. Mungkinkah garis keturunan cahaya putih akan mencapai garis keturunan legendaris berwarna hitam? Bagaimana ini mungkin? Bai Yi berkata dengan heran. Garis keturunan berwarna hitam adalah garis keturunan tertinggi dari White Tiger Clan, besarnya potensinya tidak terbayangkan. Bahkan di era Dao Ilahi, sangat sedikit orang yang bisa mencapai garis keturunan berwarna hitam juga. Garis keturunan semacam ini sebenarnya hanyalah mitos. Tapi hari ini, mitos ini akan segera menjadi kenyataan. Melihat Pemkamugan ini, Ye Yuan hanya tersenyum tipis. Kesimpulan ini sesuai harapannya. Fisik harimau putih sempurna adalah eksistensi yang mampu mencapai peringkat leluhur suci. Membuat Blood Soul Stone menjadi hitam, ini juga sesuatu yang masuk akal. Di bawah pengawasan semua orang, warna Blood Soul Stone akhirnya menjadi hitam. Semua orang menghirup udara dingin, melihat ke arah cahaya putih dengan tatapan yang tak terbayangkan. Kepala tetua, menurutku, babak ketiga ini tidak perlu dipertandingkan lagi. Potensi cahaya putih bukanlah apa yang bisa ditentang oleh yang lain. Dia menjadi patriark muda adalah ketenaran mengikuti prestasi, kata Bai Yi. Rong Kun juga menarik napas dalam-dalam, melihat ke berbagai tetua. Dia berkata, "Tetua, apakah ada keberatan?" Tidak ada, cahaya putih benar-benar membuat Blood Soul Stone mencapai warna hitam yang legendaris. Prestasi masa depannya tidak terbatas. Jika dia tidak menjadi patriark muda, siapa lagi? Tidak ada keberatan, semua penatua menyetujui dengan suara bulat, cahaya putih menjadi patriark muda ini sudah pasti. Jika bahkan garis keturunan berwarna hitam tidak bisa menjadi patriark muda, maka klan harimau putih hanya akan menjadi lelucon. Rong Kun berkata, karena itu masalahnya, pengujian putaran ketiga tidak perlu dilakukan juga. Patriark muda baru klan Macan Putih adalah cahaya putih. Semua tamu, silakan istirahat selama sehari di klan saya. Setelah lelaki tua ini melaporkan masalah ini kepada Patriark, kami akan mengadakan upacara penobatan Patriark muda besok pagi. Ketika cahaya putih mendengar berita ini, dia juga menghela nafas lega. Dia sudah mengeluarkan darah dan keringat demi hari ini, tentu saja dengan semua genesis ini menambah kedewasaan cahaya putih. Akhirnya, dia terpilih menjadi Patriark muda klan Macan Putih. Tapi ini bukan lagi tujuan cahaya putih. Sejak menyadari rahasia klan harimau iblis surgawi dan klan harimau putih, tujuannya yang lebih besar adalah untuk mengkonsolidasikan 2 klan dan menyatukan klan harimau putih. Cahaya putih tidak bisa menahan diri untuk melihat ke arah Ye Yuan, tatapannya dipenuhi dengan rasa terima kasih. Jika bukan karena kakak, situasinya saat ini pasti akan sangat sulit, apalagi berbicara tentang menjadi patriark muda. Saat semua orang hendak bubar, Ao Jiambo tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata kepada Rong Kun, "Kakak Kun, Ao ini memiliki permintaan lancang." Rong Kun agak terkejut dan berkata, "Kakak Jiambo katakan saja, jangan khawatir, selama kamu tidak membawa pergi Ye Yuan, semuanya bisa didiskusikan." Rong Kun tahu bahwa Ao Jiambo tiba-tiba angkat bicara mungkin masih untuk masalah Ye Yuan. Ao Jiambo berkata dengan dingin, "Aku sangat penasaran seberapa kuat garis darah keturunan bocah manusia ini, karena Blood Soul Stone sudah disiapkan. Dapatkah Anda membiarkan dia mencobanya?"
There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a